Mari, Lao Shen, saya angkat gelas untukmu. Lao Shen, sudah bertahun-tahun tidak ada wanita yang merawatmu. Lihat saya, pacar saya seorang model. Tahun ini usianya 20 berapa ya? Saya 22. Dengar itu baru 22. Saya merasa muda. Bersama dia, saya merasa 10 tahun lebih muda. Saya tidak tertarik dengan wanita yang suka uang. Tidak tertarik. Siapa kamu bilang? Jangan marah ya, ini adalah Presiden Shen dari Shen Group. Asetnya sudah ratusan miliar. Boleh saya berbicara sedikit? Banyak wanita ingin mendekatinya, tapi tidak ada yang bisa. Hei, wanita yang saya inginkan harus benar-benar mencintai saya. Lao Shen, di zaman sekarang, siapa sih wanita yang tidak suka uang? Saya rasa kamu akan hidup kesepian selamanya. Kamu benar. Tidak bisa menemukan cinta sejati. Saya lebih memilih hidup sendiri. Kalau kamu ingin cinta sejati, itu mudah saja. Oh, kamu punya cara? Kamu tinggal tidak punya uang kan? Sembunyikan identitasmu. Jadilah orang biasa yang tidak punya uang. Lalu jika ada yang jatuh cinta padamu, itulah cinta sejati. Benar juga. Kenapa saya tidak memikirkannya? Saya akan atur sekarang juga. Semua. Untuk pengeluaran hari ini, saya yang bayar. Saya akan mencari cinta sejati sekarang. Lao Shen ini, Sudah menunggu selama lebih dari 30 tahun. Tidak bisa tidak terburu-buru. Hahaha. Sekretaris ini mengatur dengan baik. Mulai sekarang, saya, Shen Xian, akan jadi pria parubaya yang tidak punya uang. Siapa itu? Halo, kakak. Apakah ini tempat yang mencari penyewa? Apa? Betul. N601, ini unit 3601 kan? Saya mau sewa rumah. Maaf, ini unit 2. Gadis ini salah tempat. Tapi gadis ini kelihatannya orang yang cukup baik. Kebetulan bisa berkenalan. Betul, ini 601. Masuklah. Baik. Mas, rumahmu bagus sekali. Mas, Anda pemilik rumah ini? Saya tidak punya uang sebanyak itu. Saya menyewa. Sendiri, menyewa rumah sebesar ini. Agak mahal. Jadi, mencari seseorang untuk berbagi sewa. Benar juga, mencari uang sekarang tidak mudah. Bisa hemat sedikit lebih baik. Mas, kamar saya di mana? Ngomong-ngomong, Anda lulusan baru, kan? Iya, saya baru datang ke Jiangcheng. Kalau Anda, Mas, Anda kerja apa? Oh, saya pedagang kaki lima. Hehe. Berjualan kecil-kecilan. Kamarnya di sini. Saya akan menunjukkannya. Baiklah. Mas, saya sangat suka rumah ini. Di mana pemilik rumahnya? Anda, Halo, Anda pemilik rumahnya kan? Saya mau sewa rumah. di sini tinggal satu kamar lagi. Mas, saya datang lebih dulu. Anda seharusnya menyewakan rumah ini kepada saya dulu. Dengan badanmu yang rata ini, mau bersaing denganku, pria normal manapun. Tahu antara aku dan kamu, siapa yang harus dipilih? Kakak, tas koperku berat sekali. Temani aku ke kamar, pijit aku sedikit. Boleh kan? Kamu kok tidak tahu malu? Kakak, asalkan kamu menggratiskan sewa rumah ini. Untukku, Senin, Rabu, Jumat, aku menemani pacarku. Selasa, Kamis, Sabtu, waktuku, semuanya milikmu. Kamu masih berdiri di sini ngapain? Cepat pergi. Aku mengganggu kebersamaanmu dengan kakak yang seharusnya pergi. Itu, kamu kan? Apa katamu? Kamu ini perempuan, punya malu tidak? Demi uang sewa beberapa ribu rupiah, kamu rela tidur dengan tuan rumah? Kamu tidak jijik? Aku yang jijik. Kamu Pergi sana, pergi. Jangan kotori rumahku. benar-benar tidak tahu diri. Pantas saja miskin seumur hidup. Tinggal di rumah kontrakan jelek begini. Lebih baik begini, daripada menjual diri demi uang sewa. Pergi.
Maaf ya, Nona. Membuatmu melihat hal yang tidak menyenangkan. Tenang saja, rumah ini pasti kusewakan padamu. Wah, bagus sekali, Pak. Terima kasih, Pak. Uang sewanya pasti akan kubayar tepat waktu ke Bapak. Tidak disangka, malah bertemu orang salah pintu. Dan dia gadis yang baru lulus pula. Cantik sih. Entahlah, orangnya bagaimana. Pak, Bapak berdiri di pintu ngapain? Aku lihat-lihat. Apa ada yang bisa kubantu? Tidak usah, Pak. Bapak duduk saja. Aku bisa bereskan sendiri. Baiklah kalau begitu. Kalau ada yang perlu, panggil saja. Iya, baik, Pak. Dini, cepat bukakan pintu. Pacarku datang. Aku akan membukakan pintu. Dia punya pacar. Kenapa? Lama sekali membukakan pintu. Aku baru saja pindah, sedang membereskan barang-barang. Kenapa ada pria lain? Pria tua ini, siapa? Pria tua. Jangan bicara sembarangan. Ini teman sekamarku. Teman sekamar? Kelihatannya tidak baik. Bagaimana kau bicara seperti itu? Bung, pacarku dia. Sudahlah, jangan banyak bicara. Aku lelah. Masuk dulu. Temani aku tidur. Ayo. Cih, apa-apaan ini? Mungkinkah aku salah menilai? Ini benar-benar bajingan kecil. Jika memang begini, rumah ini tidak bisa disewakan kepada mereka. Jangan. Ada apa ini? Siang bolong begini. Masih ada orang di depan pintu. Ini kok jadi begini? Gadis ini, aku benar-benar salah menilai. Cepat. Tidak, jangan. Ini suaranya terdengar aneh. Tidak mau? Bagaimana kalau mengganggu mereka? Pergi kau. Nona, kau baik-baik saja? Dia apakan engkau? Pacarku, dia memaksa di siang bolong begini. Memaksa aku. Aku tidak mau. Dia memukulku. Apa? Dia memaksamu dan memukulmu? Keterlaluan. Aku akan menghajarnya. Jangan. Sudahlah, lagi pula dia pacar. Aduh, kau ini bodoh sekali. Bung, tolong keluar dulu. Aku ingin sendiri. Hah. Orang macam apa itu? Ternyata kau mencariku ada apa? Kalian para pria brengsek. Tidak ada yang baik. Haruskah tidur dengan kalian baru puas? Kamu sudah minum ya? Kok sampai mabuk begini? Urus saja dirimu sendiri. Kalian para pria brengsek, tidak ada satupun yang baik. Sebagai seorang wanita, sebaiknya kurangi minum alkohol. Minumanku. Kembalikan minumanku. Hei. Kenapa kamu menangis? Pacarku mutusin aku. Kenapa? Dia bilang aku tidak bisa membuatnya bahagia. Dia pergi mencari wanita lain. Aku rasa aku ingin menyimpan yang pertama sampai menikah. Apa aku salah? Apa salahku? Ternyata dia benar-benar masih muda. Kamu gadis yang baik, pacarmu lah yang tidak tahu bagaimana menghargai kamu. Lalu, apakah Bapak akan menghargai saya? Saya, tentu saja. Hei, kamu mau apa? Bukankah ini yang kalian inginkan? Bukankah ini yang diinginkan para pria? Kamu mabuk. Jangan macam-macam. Aku tidak mabuk. Bukankah kita mau tidur bersama? Bapak juga lepas baju. Tidur bersama, bukankah harus buka baju? Hei, jangan. Tenanglah. Saat kamu bangun nanti,
kamu akan menyesal. Aku tidak akan menyesal. Aku mau tidur dengan Bapak. Kamu benar-benar tidak menyesal? Aku benar-benar tidak menyesal. Baiklah, saya akan bertanggung jawab padamu. Aduh. Halo. Pak Bagus, perusahaan sekarang ada kontrak yang butuh tanda tangan Bapak segera. Aduh, saya sedang sibuk. Nanti saja. Nona. Sudahlah, saya juga bukan orang yang memanfaatkan situasi orang lain. Aduh, kepalaku kok sakit sekali. Ini bukan kamarku. Kok aku tidak pakai baju? Aduh, Eh, kamu sudah bangun? Mas, semalam aku kok tidur di kamarmu? Kamu lupa, kemarin kamu mabuk, lari ke kamarku, dan bilang mau tidur denganku. Apa? Aku mau tidur denganmu? Lalu apa kita sudah? Tidak. Tenang saja, tidak terjadi apa. Lihat, aku tidur di sofa. Maaf, Mas. Semua salahku karena semalam terlalu banyak minum. Merepotkanmu, membuatmu tidur di sofa. Aduh, itu bukan masalah. Kamu seorang perempuan, lain kali harus lebih hati-hati. Jangan minum terlalu banyak. Untungnya kamu bertemu denganku. Kalau kamu bertemu dengan pria yang tidak baik, kamu bisa rugi. Aku mengerti, Mas. Aku harus kembali ganti baju. Sebentar lagi aku harus kerja. Kamu kerja di mana? Aku sekarang kerja paruh waktu di kolam renang. Oh, aduh, ini sudah berapa tahun aku tidak tidur di sofa. Pinggangku pegal sekali. Halo Pak Iwan, ada apa? Cuacanya panas sekali. Bagaimana kalau kita berenang? Aduh, kayaknya tidak bisa. Ini, Saya sedang kerja paruh waktu di kolam renang. berenang. Baiklah. Sebentar lagi aku sampai. Halo, ke sini. Ada apa, Pak Manajer? Kenapa kamu pakai baju panjang begini? Ini baru datang. Saya pakai baju seperti ini. Kenapa? Ini kolam renang, bukan gunung salju. Kamu pakai baju tertutup begini, ganti dengan seragam kerja. Cepat, Oh, baik. Saya mengerti. ramping begini. Pria mana yang suka? Aduh, ini baju renang ini terbuka sekali. Bagaimana pakainya? Halo, Pak Cuan. Di mana? Saya sudah sampai. Baik. Aduh, ini kok ada perempuan? Kok ada pria aneh? Kamu ya? Ini, saya bukan orang aneh. Saya tidak tahu kamu di dalam. Ngapain kamu di ruang ganti wanita? Masih bilang kamu bukan orang mesum? Ini ruang ganti pria. Kamu yang salah masuk kan? Ruang ganti pria? Ini ruang ganti pria? Iya, Ngapain kamu lihat-lihat? Noleh sana. Jangan lihat. maaf ya. Pak Shen, Gimana ini? Ada orang datang. Cepat pakai bajumu. Aku tidak sempat. Hei. Sis, jangan bicara. Kalau tidak, nanti ketahuan orang lain, malu sekali. Baik.
Pak Shen. Pak Shen, Bapak di dalam, Saya di sini. lagi ngapain di dalam? Masih bisa ngapain lagi? Ganti baju lah. Ses. Pak Budi, kok kamu malah mandi? Aduh, cuacanya agak panas. Mandi biar seger. Kok ada suara perempuan? Salah dengar kali. Suara perempuan dari mana itu? Jangan-jangan kamu nggak tahan kesepian terus cari perempuan. Terus berbuat macam-macam di ruang ganti? Kamu ngomong apa sih? Mana ada perempuan? Cih, Licin banget. Kamu, Jangan bicara. Kalau ketahuan, kita susah jelasinnya. Pak Budi, aku pergi ya. Kok cepat sekali perginya? Aku masih ingin di sini lebih lama. Kamu keluar dulu. Nanti aku nyusul. Pak Budi nih, mainnya berani juga ya. masih dilihatin aja? Nggak lihat. Keluar. Kamu cepat, keluar. Iya. Tadi, kamu lihat apa? Harusnya kamu tanya, apa yang nggak aku lihat? Mesum. Kok aku dibilang mesum? Tadi kan kamu yang narik aku masuk. Showernya juga kamu yang nyalain. Kejadian hari ini, kamu nggak boleh bilang siapa-siapa. Tenang saja, aku nggak akan kasih tahu siapapun. Cepat pergi sana. Kamu yakin mau aku pergi? Kalau aku pergi, gimana kalau ada orang lain datang? Ini kan kamar mandi pria. Kamu, Jadi aku pergi, atau enggak? jangan pergi. Jangan pergi. Tunggu aku ganti baju. Kita keluar bersama. Baik, Jangan mengintip, ya. yang perlu kulihat sudah kulihat semua. Buat apa aku ngintip? Dasar mesum. Apa maksud tatapanmu itu? Bagus. Kamu pakai baju renang, lebih bagus daripada tidak pakai baju. Tidak tahu malu. Mesum. Ganti baju saja kok lama sekali. Pak manajer, baju ini terlalu pendek. Dini, kamu ada masalah, ya? Ini kolam renang. Pakai baju renang masih dibilang pendek. Kenapa tidak sekalian pakai baju tebal? Aku, Sudah. Berikan buah dan handuk pada tamu di sana. Ku bilang, ya, hari ini yang datang, itu klien kelas atas. Jangan sampai kamu merusaknya. oh, aku mengerti. Pak Seno, tadi asyik sekali ya. Apa yang kau bicarakan? Masih pura-pura. Tadi di ruang ganti, kau memeluk seorang wanita kan? Bagaimana kau tahu? Biasanya tidak kelihatan, sehari-harinya tampak seperti orang baik-baik. Mainnya begini ya. Cepat beritahu aku. Bagaimana kau tahu? Apakah kau melihat sesuatu? Khawatir ya, takut aku melihatmu berbuat macam-macam. Aku tidak bercanda. Kau sebenarnya lihat apa? Aku tidak melihat apa-apa. Aku hanya melihat di bilikmu. Ada 4 kaki. Oh, begitu. Sampai segitunya. Kenapa? Kali ini sampai tergila-gila? Bukankah dulu kau tidak pernah tertarik pada wanita-wanita ini? Kau tidak mengerti. Dia berbeda. Berbeda bagaimana? Coba katakan. Dia masih gadis muda. Boleh juga Pak Seno. Zaman sekarang, kamu masih bisa bertemu gadis muda yang polos. Kamu beruntung sekali. Tentu saja. Sayang, bagaimana? Tekanannya cukup? Bagus. Pelayan, berikan aku handuk. Baik, Sayang, ambil handuk dan lap badanku. Baik, sayang. Bayu. Kenapa kamu di sini? Citra, kamu sedang apa di sini? Sayang, dia siapa? Sayang, kamu putus denganku karena dia. Diam. Jadi kamu mantan pacarnya. Yang tidak menarik itu benar-benar datar. Kamu bilang siapa datar. Menurutmu? Kamu jelaskan padaku apa sebenarnya yang terjadi? Iya, sayang. Jelaskan padanya.
Tidak masalah. Kamu tidak lihat badanmu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mana ada yang seperti wanita? Bersamamu begitu lama, kamu tidak pernah membiarkanku menyentuhmu. Aku juga pria normal. Aku juga punya kebutuhan. Karena aku tidak mau tidur denganmu, Kamu mencari wanita lain? Tentu saja. Fanny-ku lembut bersamanya. Aku merasa seperti pengantin baru setiap malam. Masih ada orang di sini. Takut apa? Aku malah senang. Seluruh dunia tahu betapa hebatnya kamu. Parman, kamu benar-benar tidak tahu malu? Bagaimana kamu sekarang menjadi seperti ini? Aku jadi seperti apa? Ku bilang padamu, aku sekarang baik-baik saja. Setelah meninggalkanmu, aku merasa sangat segar. Mengerti apa? Artinya menjadi pria sejati. Sebaliknya, kamu, Tanti, saat bersamaku, berpura-pura polos, tidak boleh disentuh, tidak boleh dipegang. Bagaimana setelah putus, berpakaian begitu menggoda? Datang ke sini untuk merayu pria. Aku kesini untuk kerja paruh waktu. Kerja paruh waktu? Kerja paruh waktu di tepi kolam renang? Bukan pekerjaan paruh waktu yang pantas kan? Parman, dulu kenapa kamu mencari pacar seperti ini? Benar-benar memalukan. Ke depannya, jangan bilang kamu mantan pacarku. Dengar tidak? Aku malu sekali. Tenang saja. Aku pasti tidak akan bilang, kamu mantan pacarku. Punya mantan pacar sepertimu, aku lebih malu lagi. Kamu masih bilang aku memalukan. Kamu tahu aku sekarang siapa? Kamu siapa? Penjaga warnet? Atau satpam kompleks? Kamu bicara apa? Aku bicara apa? Bukankah dulu kamu melakukan itu? Itu dulu, seorang pria bisa sukses atau tidak, tergantung wanita di belakangnya. Sayang, kamu benar. Ku beritahu ya, Parman sekarang sudah bukan pengangguran lagi. Dia sekarang wakil manajer umum di Investasi Wijaya. Wakil manajer umum? Hanya kamu, Parman. Bagaimana kamu bisa menjabatnya? Tentu saja karena aku. Ayahku adalah Presiden Direktur Investasi Wijaya. Menantunya menjadi wakil manajer umum. Bukankah sangat wajar? Ternyata dia numpang hidup. Apa yang bisa dibanggakan? Kamu bilang apa? Siapa yang numpang hidup? Aku bilang kamu numpang hidup. Saat bersamaku, makan dan minum dari tinggal dan memakai milikku. Tadinya, pikir kamu sukses di usia tua. Ternyata, kamu hanya penurut, numpang hidup. Kamu ulangi sekali Bagaimana? lagi. Masih mau memukul? Pak Seno, lihat. Gadis muda itu dan pacarnya. Kau kenal dia? Dia gadis muda yang kukatakan itu. Gadis muda ini, dengan tubuh seperti ini. Sekilas terlihat masih lugu. Has, jangan bicara sembarangan. Gadis muda ini sepertinya sedang diganggu. Kenapa kau tidak menolongnya? Pacarnya ada di sana. Aku agak sulit untuk mendekat. Pacar? Bukannya kau tidak mau belajar hal buruk, kau juga? Kau mau merebut pacarnya? Bagaimana bisa kau? Merebut pacar apa? Mereka sudah putus kemarin. Ku bilang ya, lihat yang itu tidak? Wanita yang berpakaian agak menggoda itu. Dia bukan orang yang bisa diremehkan. Kau kenal? Putri dari investasi Wu. Siapapun yang terkait dengan suaminya, pasti tidak akan baik-baik saja. Selain menjadi benalu, pengecut, dan menyakiti perempuan, apalagi yang kau bisa lakukan? Kau Kau pukul aku. Biar semua orang lihat bagaimana engkau menyakiti perempuan. diam kau. Apa? Di depan umum, kau tahu kau memalukan? Peng, aku tanya padamu. Kenapa mantan pacarmu hari ini ada di sini? Apakah kalian sudah merencanakan ini untuk selingkuh di belakangku? Tidak, sayangku. Bagaimana mungkin? Aku bahkan tidak tahu kenapa dia ada di sini. Di hatiku hanya ada dirimu. Benarkah? Tentu saja. Peng, aku sangat kecewa padamu. Aku benar-benar buta, sampai mau denganmu. Peng, kau pukul dia. Apa? Dia berani memakimu, kau harus menamparnya balik. Banyak orang di sini. Kurasa tidak pantas. Apa yang tidak pantas? Jangan bilang engkau masih ada rasa padanya. Sampai tidak berani memukulnya. Bagaimana mungkin? Aku sama sekali tidak mencintainya. Aku bersamanya hanya untuk membuatnya bekerja dan menghasilkan uang untukku. Lalu apa yang kau tunggu? Buktikan padaku. Jika hari ini kau tidak menamparnya, malam ini jangan tidur di tempat tidurku. Jangan, sayangku. Kalau begitu, pukul dia. Sampah. Berani sekali engkau memukul orang. Aku tidak hanya akan memukulnya, wanita brengsek. Aku juga tidak akan melepaskanmu. Fanny, apa yang kau lakukan? Dia tidak bisa berenang. Apa? Tidak bisa berenang? Bekerja paruh waktu di kolam renang? Aku tidak bisa berenang. Tolong. Aku tidak peduli. Kau tidak boleh menyelamatkannya hari ini. Bahkan jika dia tenggelam di sini hari ini, itu bukan urusanmu. Dengar tidak? Ini
Pak Seno, lihat. Gadis kecil itu sepertinya jatuh ke air. Pak Seno. Kali ini kau benar-benar terpesona oleh gadis kecil itu. Lihat, tidak perlu kau. Pasti ada pahlawan yang menyelamatkannya. Saya tidak bisa berenang. Tolong, Nona, tenanglah. Saya akan menyelamatkanmu. Mas, kau... Peluk leherku. Aku akan membawamu naik. Baik-baik saja, tersedak. Tidak apa-apa. Hanya tenggorokanku sedikit sakit. Mungkin karena tidak sengaja terminum air kolam. Akan segera baik-baik saja. Terima kasih, Mas. Tidak perlu berterima kasih padaku. Kau ini tidak bisa berenang. Kenapa bekerja di sini? Ini kan karena ingin menghasilkan uang lebih banyak. Wah, drama. Pahlawan menyelamatkan gadis cantik, ya. Kau berani datang ke sini? Jangan kira aku tidak tahu. Kau yang mendorongnya jatuh. Memang aku yang mendorongnya. Lalu kenapa? Kau tahu tidak? Begini bisa menyebabkan kecelakaan? Kecelakaan? Tidak selebay itu kan? Aku hanya bercanda dengannya. Mana ada bercanda seperti itu? Apa urusanmu? Kau, siapa? Sok polos? Kau masih berani bicara? Kau masih laki-laki bukan? Masih laki-laki? Bukan urusanmu untuk berkomentar. Kenapa engkau semarah ini? Jangan-jangan kau sudah lama punya hubungan khusus dengan perempuan ini ya? Apa yang kau bicarakan? Oh, aku ingat. Kau yang kemarin dikontrakan itu kan? Tua bangka. Pantas saja Dini tidak mau. Ternyata kalian berdua sudah main belakang ya? Jangan bicara sembarangan. Hubungan kami bersih. Tidak ada apa-apa. Bohong. Tidak ada apa-apa. Kau sampai terjun untuk menyelamatkannya. Dan memeluknya erat sekali. Kurasa seluruh tubuhnya sudah kau raba semua kan? Kau gila ya? Aku sedang menyelamatkan orang. Tidak sejijik yang kau katakan. Aku dengan siapa? Ada hubungannya denganmu. Kau, Peng, boleh cari perempuan lain. Aku tidak boleh cari laki-laki lain. Bagus. Aku sudah tahu. Kau berani selingkuh dariku dengan pria tua bangka begini. Dini, perempuan jahat. Apa aku setua itu? Kenapa semarah ini? Anggap aku sudah mati? Sayang, bukan begitu maksudku. Lalu apa maksudmu? Tadi aku hanya melihatmu, ingin turun menyelamatkannya. Mau yang di sini, mau yang di sana? Kau, wakil direktur utama. Masih mau jabatanmu tidak? Sayangku, aku tidak punya di hatiku. Hanya ada kamu. Ayo kita pergi. Dia baru saja mendorongmu ke air. Tidak berniat memberi mereka pelajaran. Sudahlah. Dia putri dari investasi Wu. Kita hanya orang biasa yang bekerja. Tidak bisa dibandingkan dengan dia. Mungkin malah akan menyusahkanmu. Ayo pergi. Tenang saja, jika keluarga Wu berani mengganggumu, aku pasti akan membuatnya membayar. Ayo, aku akan membantumu duduk di sana. Berhenti, kalian tidak boleh pergi. Enyahlah kau. Sekarang, senang kan? Senang. Parto, bajingan ini, berani-beraninya engkau menarikku ke air, kau cari mati ya? Aku juga tidak sengaja. Aku meraih sembarangan. Mana aku tahu itu kau. Kau masih berani menjawab? Sekarang, cepatlah berlutut, biarkan aku menginjakmu untuk naik. Apa? Menginjakku? Kalau begitu aku akan tenggelam. Jabatan wakil manajer umum ini, kau masih mau atau tidak? Kalau kau tidak mau, banyak orang yang mau mendekatiku. Tentu saja. Sayang, sini. Aku akan mengangkatmu. Begini baru benar. Tunggu aku naik. Aku harus memberi pelajaran kepada pasangan brengsek itu. Biarkan mereka tahu akibat dari menyinggung Fanny. Benar, sayang. Harus beri mereka pelajaran. Berani-beraninya mereka belum menyerah. Masih berpikir untuk balas dendam? Duduklah di sini. Saya akan bicara dengan mereka. Ada yang perlu dibicarakan. Beraninya engkau datang ke sini. Sepertinya engkau tidak tahu siapa aku. Sombong sekali. Bahkan jika ayahmu datang, dia tidak akan berani berbicara seperti itu padaku. Kau kenal ayahku? Tidak, tapi ayahmu mungkin kenal aku. Siapa kau? Kenapa ayahku harus mengenalmu? Tanyakan pada ayahmu. Apakah dia kenal seseorang bernama Satria Wijaya? Ingat itu. Satria dari Wijaya Group. Apa? Kau dari Wijaya Group? Satria Wijaya. Sayang, ada apa? Dia hebat, ya?
Tentu saja. Wijaya Group, perusahaan nomor 1 di Jakarta. Apa? Sehebat itu? Bagaimana dia bisa menyewa rumah dengan Dinda? Kau bodoh, ya. Mungkin Dinda itu simpanannya, selingkuhannya. Mana ada teman sekamar. Hanya orang bodoh sepertimu yang percaya. Simpanan? Tidak tahu malu? Pelan-pelan bicaranya. Kau mau membuatku celaka? Tidak. Semua ini karena engkau payah. Membuatku malu seperti ini. Sekarang kita membuat orang-orang Wijaya marah. Lihat saja nanti, ku beri kau pelajaran. Kau bicara apa dengan mereka? Kenapa mereka berkelahi lagi? Kukatakan pada mereka, kalau mereka berani memaki-maki engkau lagi, aku akan kencing di kolam renang. Ku siram mereka. Kau menjijikan. Tanganmu kenapa? Kau pikir kenapa? Tadi saat ku menolongmu, kau meronta-ronta. Mencakar tanganku, sakit sekali. Aku mencakarnya. Maafkan aku. Ayo pulang, ku obati lukamu. Tunggu apa lagi? Pulang sekarang saja. Sekarang, kelas saya belum selesai. Kamu sudah basah kuyup begini, masih mau masuk kelas? Tunggu dulu, bagaimana kalau lukaku terinfeksi? Iya juga ya. Kalau begitu tunggu aku ganti baju dulu. Mau, ku temani ke ruang ganti? Enak saja. Boleh juga, Pak Seno. Langsung dibawa pulang untuk diobati. Sambil mengobati, pasti terjadi sesuatu. Pergi, sana. Gadis ini, menyewa rumahku, sekarang tinggal di kamar sebelahku. Bukankah itu lebih bagus? Dia tidak tahu identitas aslimu kan? Tidak, aku bilang padanya. Aku bekerja, dan juga menyewa rumah. Sudah dulu ya, aku harus segera pulang untuk mengobati luka. Mengobati? Cuma 2 goresan ini, nanti juga sembuh sendiri. Masih perlu diobati? Biar aku saja yang mengobatimu. Kenapa kamu melepas bajumu? Ini, bukankah untuk mengobati harus melepas baju? Kamu tinggal mengulurkan lengan bajumu saja, kan? Oh, iya juga ya. Aku tiba-tiba lupa. Tidak apa-apa. Toh, aku sudah melihat punyamu. Sekarang, kamu lihat punyaku, jadi impas. Kenapa kamu membahas itu lagi? Kalau kamu membahasnya lagi, aku tidak akan mengobatimu. Baiklah, baiklah. Tidak akan kubahas lagi. Obati saja. Kamu mencium apa? Aku juga tidak tahu. Tiba-tiba saja, tercium harum. Ulurkan tanganmu. Kenapa? Aku membuatmu sakit? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kalau begitu aku lanjutkan mengobati. Lain kali, kukumu harus dipotong rapi. Untuk apa aku memotong kuku? Hari ini, kamu mencakar lenganku. Kalau nanti kamu mencakar punggungku, bagaimana? Tiba-tiba saja, untuk apa aku mencakar punggungmu? Menurutmu? Tak tahu malu. Aku salah. Aku minta maaf. Ya, Lepaskan aku dulu. tidak mau. Begitu ku lepaskan, kau akan lari. Aku tidak akan lari. Lepaskan aku dulu. Sungguh, Hmm, kau sedang apa? bukannya aku belum pernah memelukmu. Kenapa malu? Saat engkau tidak berpakaian, aku sudah memeluk. Bukankah kita sudah sepakat untuk tidak membicarakannya lagi? Kenapa engkau mengungkitnya lagi? Baiklah, baiklah. Tidak akan kubicarakan lagi. Kedepannya, kita pelan-pelan saja. Siapa yang mau pelan-pelan denganmu? Kenapa? Marah ya? Aku kan sudah menyelamatkanmu hari ini. Dasar tidak tahu berterima kasih. Memeluk saja tidak boleh. Hari ini, kau sudah kupeluk. Berapa kali? Tubuhmu begitu harum. Berapa kali peluk pun rasanya kurang. Aku serius. Tubuhmu sangat harum. Tidak hanya harum, tapi juga halus. Kau semakin mengada-ada. Aku tidak mau bicara denganmu lagi. Hei, baiklah, baiklah. Aku salah. Aku akan menebus kesalahanku. Aku akan mentraktirmu makan. Bagaimana? Traktir aku makan? Oke. Kalau begitu ayo, pergi sekarang. Ayo. Pakai baju dulu. Hei, kamu mau
Ajak aku makan di mana? Ke Hotel Horizon. Suasananya bagus di sana. Di mana? Hotel Horizon. Apa kamu kurang tidur pagi ini? Kamu tahu, makan di Hotel Horizon harganya berapa? Jutaan rupiah. Kamu bos besar. Atau anak jutawan. Makan semahal itu? Hotel Horizon ini adalah restoran milik keluargaku. Aku sungguh tidak memperhatikan. Berapa sebenarnya harga sekali makan? Kamu benar juga. Menurutmu, kita makan di mana? Kamu ini kelihatannya pikirannya lagi kosong. Ikut aku akan membawamu ke tempat yang bagus. Ayo, Ayo, hei, ini tempat bagus yang kamu maksud? iya, bakpao di sini rasanya enak sekali. Orang biasa tidak akan kuajak ke sini. Mana ada, makan bakpao sore-sore begini. Siapa bilang sore hari tidak boleh makan bakpao? Terserah kamu mau makan atau tidak. Wah, bukankah ini teman kuliahku? Dini? Mei, lama tidak bertemu. Dini, tolong jangan panggil aku dengan nama kampungan itu. Panggil aku Jennifer. Kau tertawa apa? Panggil Jennifer. Yang tidak dengar dengan jelas. Kupikir namanya wanita brengsek. Kau bilang siapa wanita brengsek? Jangan bicara sembarangan. Ini teman kuliah. Mei, maaf, dia tidak mengerti bahasa Inggris. Tidak mengerti nama Inggris. Orang udik, malas berurusan dengan kalian. Oh, tidak memanggil nama Tionghoamu. Berarti orang udik. Lalu, orang kota yang modis sepertimu, di tengah hari bolong begini, memakai mantel bulu. Tidakkah engkau merasa kepanasan? Kau tahu apa? Ini namanya mode. Bintang Hollywood semuanya berpakaian seperti ini. Di sini, bukan Hollywood. Ini di Jalan Pembangunan 3. Tidak ada karpet merah untukmu. Bagaimana bicaramu itu? Sudahlah, jangan banyak bicara. Dini, kau kesini mau apa? Aku mau makan bakpao di sini. Bakpao buatan mereka sangat enak. Kau mau ikut? Maaf, aku tidak pernah makan di tempat dengan pengeluaran per orang di bawah 1.000. Aku tidak pernah makan di tempat dengan pengeluaran per kapita kurang dari 1.000. Mahal sekali. Dari mana kau dapat uang sebanyak ini untuk belanja sebanyak ini? Kau tidak mengerti. Kau tahu apa asetku yang paling berharga? Apa? Tentu saja, tubuhku yang muda dan cantik ini. Hanya dengan sepatah kata dariku, banyak pria yang mau membiayaiku. Berapapun yang kuinginkan. Satu lagi, wanita matre yang gila harta. Tapi kalau begitu, itu tetap uang pemberian orang lain. Lebih bahagia kalau kita mencari uang sendiri dan membelanjakannya. Kalau kau cari uang sendiri, kau hanya bisa makan bakpao kotor di warung pinggir jalan seperti ini. Sedangkan aku, yang kumakan adalah kaviar yang diterbangkan langsung dari Prancis. Bagaimana engkau bisa membandingkan dirimu denganku? Aku tidak ingin membandingkan diriku denganmu. Kau mau membandingkan juga tidak akan bisa. Orang miskin ini, pacarmu, ya? Oh bukan, kami hanya teman biasa. Aduh, tidak usah berpura-pura. Pacar ya pacar saja. Kenapa malu mengakuinya? Tapi seleramu sangat buruk. Bagaimana bisa kau memilih orang miskin sebagai pacar? Aku, bagaimana bisa disebut miskin? Kamu tidak punya uang, tidak punya orang. Kenapa masih disebut pecundang? Bajumu ini paling tidak lebih dari 500 rupiah, kan? Dibandingkan dengan mantel bulumu ini, pasti tidak bisa dibandingkan. Omong kosong. Kamu kerja seumur hidup, juga tidak akan mampu membelinya, kan? Aduh, cucu. Demi persahabatan kita sebagai teman sekelas, aku akan memberimu nasihat. Mumpung masih muda, carilah orang kaya untuk menjadi kekasihmu. Dapatkan sebanyak yang kamu bisa. Mengapa menyanyiakan masa mudamu dengan pria miskin ini? Apa maksud perkataanmu itu? Kami orang miskin, tidak pantas punya pasangan? Tentu saja, kalian orang miskin. Selain menyia-nyiakan masa muda perempuan cantik, apalagi yang bisa kalian lakukan? Kami para perempuan harus membeli tas dan lipstik. Mampukah kamu membelinya? Kami kalau bepergian harus naik mobil mewah. Sanggupkah kamu menanggungnya? Tidak punya apa-apa. Apa hakmu meminta kami para perempuan untuk mengikutimu? Di masyarakat ini, terlalu banyak perempuan seperti kamu yang materialistis, sehingga cinta sejati semakin langka. Apa? Cinta sejati? Aku tidak salah dengar kan? Ku bilang padamu, cinta sejatiku hanyalah uang. Siapa yang punya banyak uang, aku cinta dia. Mei, bagaimana kamu bisa berpikir seperti itu? Hal terpenting bagi dua orang yang bersama adalah saling menyukai, saling mendukung,
demi uang bersama seseorang yang tidak kamu sukai? Bagaimana bisa? Kamu benar. Aduh, Tuti, kamu terlalu naif. Kamu mengejar cinta sejati, jadinya hanya mampu makan bakpao kotor seperti ini. Sedangkan aku sudah lama bukan orang dari dunia yang sama dengan kalian. Aku ini sosialita kelas atas. Ada beberapa hal yang bukan milikmu dan tidak akan pernah menjadi milikmu. Seperti kamu yang mengandalkan tubuh untuk naik derajat, sosialita palsu, pasti akan ada hari di mana kamu menua dan kehilangan pesonamu. Saat itu tiba, apa yang akan kamu andalkan untuk tetap berada di kelas atas? Kamu tahu apa? Nanti aku akan menikah dengan seorang jutawan dan menjadi istri orang kaya. Kamu benar-benar menganggap orang kaya itu bodoh, ya? Mereka hanya bermain-main denganmu, tapi kamu menganggapnya serius. Oh, aku tahu. Kamu hanya iri padaku. Iri karena aku bisa mengendarai mobil mewah, mengenakan mantel bulu, sedangkan kamu hanya bisa makan bakpao di tempat seperti ini. Mei, kami tidak pernah berpikir seperti itu. Itu hanya pemikiranmu sendiri. Peduli amat apa yang kalian pikirkan? Lagi pula, kita sudah lama bukan orang dari dunia yang sama. Minggir, aku tidak punya waktu untuk berbasa-basi dengan orang-orang rendahan seperti kalian. Dasar. Oh, aku lupa. Jumat ini, sayangku, akan mengadakan pesta ulang tahun di hotel termewah di kota ini. Kalian harus datang ya. Kalian belum pernah ke hotel semewah itu kan? Kau mengundang kami ke pesta ulang tahunmu? Tentu saja. Sekarang aku kaya raya. Tentu saja aku ingin mengundang teman-teman lamaku untuk datang melihat. Iri padaku. Ini ambil. Pegang baik-baik undangan ini. Ini berlapis emas. Undangan ini berlapis emas. Ini terlalu mewah. Tentu saja, aku kan sosialita kelas atas. Berlapis emas bukan apa-apa. Oh ya, saat kau datang, jangan berpakaian terlalu norak, memalukan. Kalau begitu, aku lebih baik tidak pergi. Acara orang kaya begitu, aku pergi juga tidak cocok. Sepertinya, gadis ini benar-benar orang yang sederhana. Kau bodoh ya, kau dandan yang cantik. Kalau ada orang kaya yang tertarik padamu, kau jadi kekasih gelapnya atau apa? Bukankah lebih baik daripada sekarang? Melotot apa kau? Sendiri tidak punya uang, tidak punya kemampuan, masih tidak mengizinkan cucu mencari orang kaya untuk hidup enak. Mei, aku tetap tidak akan pergi. Aku tidak mau jadi kekasih gelap orang kaya. Aduh, kau ini bodoh ya. Kau ikut orang miskin ini, apa bagusnya? Mau kaya atau tidak, yang penting kita berdua bahagia bersama. Kalaupun sekarang kita belum kaya, kita bisa bekerja keras untuk mendapatkan uang dan hidup bahagia. Aduh, sepertinya kamu kurang berpikir jernih. Sudahlah, malas bicara denganmu. Nanti kalau kamu sudah melihat kehidupan orang kaya, baru kamu tahu. Kata-kataku benar, harus datang ya. Nanti akan banyak teman-teman kita di sana. Ini orang macam apa ini? Kurasa lebih baik aku tidak pergi. Kenapa? Dengan keadaanku seperti ini, pergi ke sana hanya akan memalukan. Kamu tidak ingin seperti dia, mencari jutawan untuk jadi pacar kan? Apa yang kamu pikirkan? Aku bukan orang seperti itu. Ternyata, aku tidak salah menilai kamu. Aku tidak jadi mentraktir kamu bakpao, aku yang salah menilai kamu. Kalau kamu ingin makan enak, pergi saja sendiri ke Hotel Horizon untuk makan besar. Karena temanmu ingin kamu dekat dengan orang kaya. Akan kutunjukkan padanya apa artinya orang kaya sejati. Halo, sekretaris, tolong siapkan satu gaun wanita edisi terbatas. Dan keluarkan mobil paling mewah dari garasi. Antar ke apartemenku hari Jumat. Baik, Pak Seno. Gadis manis, tunggu aku ya. Akan kuberikan kejutan untukmu. Kalau begitu kita bicarakan nanti saja. Setia? Kenapa kamu datang? Kamu pulang duluan saja. Aku ada urusan. Baiklah, Setia? Kita sudah lama tidak bertemu. Apa kamu kangen denganku? Kalau ada yang mau dibicarakan, bicaralah. Jangan menyentuhku. Dasar kamu tidak berperasaan. Kita baru sebentar berpisah. Kamu sudah melupakanku? Wanita tadi, dia pacar barumu kan? Menurutku, dia itu dadanya rata. Bokongnya juga tidak menarik. Mana bisa dibandingkan denganku? Sudahlah. Ada apa? Katakan saja. Jangan bertingkah genit seperti ini.
Kau suka kan? Seperti ini kan? Berhenti. Kalau engkau bicara seperti itu lagi, aku akan pergi. Hei, aku tidak akan menyentuhmu lagi, oke? Sebenarnya, apa yang kau inginkan? Kita sudah putuskan? Seno. Sejak berpisah denganmu, aku menyadari bahwa aku sudah benar-benar jatuh cinta padamu. Saat kau tidak di sisiku, aku tidak bisa tidur semalaman. Balikan yuk, Seno, Seno. Berhentilah berpura-pura. Bahkan tidak ada air mata. Ku beritahu kau, aku sudah punya pacar sekarang. Tolong jangan menggangguku lagi. Sekian, sampai jumpa. Hei, Seno. Seno? Kalau aku tidak tahu, kalau engkau adalah direktur utama grup Seno, kau pikir aku akan tertarik padamu? Aku tidak percaya. Dengan tubuhku ini, kalian para pria masih bisa lolos dari genggamanku. Aku pulang. Ada apa ini? Jangan-jangan marah padaku, ya? Oh, sepertinya gadis kecil ini cemburu padaku. Ngapain? Kenapa kamu mengabaikanku? Apa cemburu, ya? Cemburu apa? Males nanggepin kamu. Aku mau mandi. Cepat pergi sana. Kalau kamu tidak jujur, aku tidak akan pergi. Aku akan berdiri di depan pintu. Kamu aneh ya? Aku mau mandi. Kamu berdiri di depan pintu ngapain? Aku hanya berdiri di depan pintu saja. Takut apa? Bodoh ah. Cepat pergi. Baik. Aku pergi sekarang. Kamu mandi sana. Benarkah? Katanya sudah pergi. Cepat keluar. Cepat keluar. Kamu ngapain buka baju? Aku mau mandi bareng kamu. Hemat air. Apa katamu? Mandi bareng? Enggak bisa. Kamu pergi atau enggak? Kalau kamu enggak pergi, aku yang pergi. Kamu, jangan pergi. Lepasin aku. Tubuhmu wangi sekali. Jangan pergi, ya. Kita mandi bareng. Enggak bisa. Kita enggak boleh begini. Kenapa nggak boleh? Waktu itu di kolam renang, kita sudah sangat dekat. Waktu itu, kamu tidak pakai baju apa-apa. Cantik sekali. Sudah, jangan dibahas lagi. Tubuhmu lembut sekali. Jangan disentuh. Cucu, kita mandi bareng, ya. Nanti, aku temani kamu mandi setiap hari. Tidak bisa. Kita tidak bisa seperti ini. Cucuku sayang, aku benar-benar tidak tahan lagi. Tidak percaya? Coba kamu sentuh. Sungguh indah. Kamu tidak boleh melihat. Cucu, aku tahu kamu gadis yang baik. Tenang saja, aku akan bertanggung jawab padamu. Aku akan menikahimu. Bagaimana? Apa katamu? Ku bilang, aku akan menikahimu. Bagaimana? Tidak bisa. Hubungan kita berkembang terlalu cepat. Aku belum siap secara mental. Kalau begitu aku tidak akan melakukan apapun padamu. Hanya memandikanmu. Bagaimana? Punggungmu benar-benar halus. Di siang bolong begini, aku kurang suka seperti ini. Maksudmu adalah malam hari. Boleh? Baiklah. Kalau begitu, tunggu malam. Malam hari, kita mandi bersama. Lepaskan aku dulu. Oh, maaf ya. Aku terlalu bersemangat. Dasar mesum. Aku bukan mesum. Aku begini karena aku menyukaimu. Menyukai seorang wanita, pasti ada rasa seperti ini. Kalau begitu, kamu keluar dulu. Baik, aku keluar sekarang. Nanti malam, kita lanjutkan lagi. Menyebalkan. Malam nanti.
Kali ini, lihat saja kemana kau akan lari. Ini, kok di kasurku? Ada perempuan. Oh, jangan-jangan. Ini Citra. Mau ajak aku mandi bareng, tapi lihat aku ketiduran. Jadinya, tidur bareng aku. Aku kangen banget sama kamu. Apa kamu sudah memikirkannya? Aduh, Melati, kok ke kamu sih? dasar menyebalkan. Lihat aku, senang banget ya. Pergi sana. Aku tanya nih, kenapa kamu ada di kasurku? Ini juga kok begini? Kenapa? Kamu nggak suka? Tadi sepertinya kamu merabanya dengan semangat kan? Itu karena aku pikir kamu Citra. Sih, punyanya dia yang rata itu, sebesar punyaku, diraba, enak gitu. Jangan bicara omong kosong. Cepat pakai bajumu. Pergi. Aduh, San, aku sudah berpakaian seperti ini. Bagaimana kalau kita langsung saja melakukan sesuatu? Aku tidak tertarik melakukan apapun denganmu. San, kau masih laki-laki? Aku sudah berpakaian begini dan berada di tempat tidurmu. Kau masih tidak mau menyentuhku? Apakah aku laki-laki atau bukan? Bukan urusanmu untuk mengatakannya. Pokoknya, aku tidak akan melakukan apapun denganmu. Kau mau pergi atau tidak? Tidak, kecuali kau mau denganku. Jangan menggoda di sini. Beberapa orang mulutnya keras, tapi tubuhnya jujur. San, biarkan aku membantumu melepaskan hasratmu. San. Di kamarmu, kenapa ada seorang perempuan? Kalian sedang apa? Berdua saja di satu kamar dan berpakaian seperti ini. Tentu saja melakukan hal yang hanya bisa dilakukan pria dan wanita. Bukan, Cici, dengarkan penjelasanku. Aku dan dia tidak melakukan apa-apa. Aku tertidur sendirian di kamar. Saat aku bangun, dia sudah berbaring di sampingku. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Setia, kau bicara omong kosong apa? Kau sendiri percaya? Aku bicara fakta. Citra, kau harus percaya padaku. Dalam situasi seperti ini, bagaimana aku bisa percaya padamu? Hanya karena sore tadi aku tidak menuruti keinginanmu, kau langsung mencari wanita lain, begitu? Maaf, aku tidak bisa terima. Tidak bisa terima. Masih berdiri di depan pintu untuk apa? Pergi sana. Baiklah, aku tidak akan mengganggu kalian. Silakan lanjutkan. Citra, Setia, jangan pergi. lepaskan aku. Setia, aku tadi mendengar semuanya. Dia sama sekali tidak mau menemanimu. Setia, aku tahu kau sedang menahan diri. Bagaimana kalau aku bantu kau melepaskan? Kau menyakitiku. Bisakah kau lebih lembut? Bisakah kau tidak bersikap seperti wanita brengsek? Apa katamu? Kau berani menghinaku? Benar. Memangnya engkau tidak pantas dihina? Dulu, kau yang minta putus denganku. Sekarang aku sudah punya orang lain, kau malah kembali lagi. Malah berpakaian seperti ini. Kalau bukan wanita brengsek, lalu apa? Kau masih berani bicara begitu? Kalau saja dulu bukan karena engkau menyembunyikan identitasmu saat bersamaku, mana mungkin aku meninggalkanmu karena engkau miskin dan lari ke pria lain? Maksud Ibu Ratna? Jangan kira saya tidak tahu. Anda direktur utama perusahaan Shen. Seluruh perusahaan Shen adalah milik Anda. Anda berpura-pura miskin di depan saya. Apa maksud Anda? Bagaimana dia tahu identitas asli saya? Bagaimana? Ketahuan kan? Sayang, aku tahu di hatimu ada aku. Sekarang aku sudah kembali, bukan? Sekarang Anda direktur utama perusahaan Shen. Semua masalah di antara kita sudah hilang. Tenang saja, aku tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Akulah wanita yang paling tepat untukmu di dunia ini. Siapa bilang? Saya direktur utama perusahaan Shen. Ini tidak perlu Ibu Ratna urus. Pokoknya, saya sudah memastikannya. Saya akan tetap bersama Anda. Bagaimana bisa Ibu Ratna mengatakan hal seperti itu? Baik, saya tanya Ibu Ratna. Jika saya bukan direktur utama perusahaan Shen, saya tidak punya uang, akankah Ibu Ratna kembali kepada saya? Ini Intinya, masih karena uang. Kalau kayak Ibu Ratna mencintaiku, kalau tidak punya uang, Ibu Ratna akan lari lebih cepat dari siapapun, kan? jangan bicara seperti itu. Siapa yang tidak suka kaya? Siapa yang mau hidup susah? Saya beritahu Ibu Ratna yang sebenarnya.
Saya bukan direktur utama perusahaan Shen. Saya hanya orang biasa yang tidak punya uang dan tidak mampu beli rumah. Rencana Ibu Ratna terhadap saya rasa Ibu Ratna salah sasaran. Mustahil. Saya sudah memeriksanya. Tidak mungkin salah. Kalau engkau sekaya itu, apa kau mau tinggal di tempat kumuh seperti ini? Ini Kau tidak mungkin kan? Sama. Aku juga tidak mungkin. Kalau aku sekaya itu, kenapa aku harus berpura-pura miskin? Dan masih tinggal di sini menderita? siapa yang tahu apa yang kalian, orang-orang kaya pikirkan? Mungkin menganggapnya menyenangkan. Cih, orang kaya juga bukan orang bodoh. Tidak tinggal di villa besar, malah tinggal di sini. Kau? Oh benar-benar bukan direktur utama grup Shen? Lihat aku, miripkah? Tapi, kalau kau benar-benar menyukaiku dan ingin mengikutiku, juga bukan tidak mungkin. Kebetulan, aku tidak punya mahar untuk menikahi istri. Kau bawa saja mas kawinmu, belikan aku rumah. Apa? Kau menyuruhku membelikanmu rumah? Kalau tidak, bagaimana? Lihat, aku bahkan untuk menyewa rumah. Harus mencari teman sekamar. Masa setelah kita menikah, masih tinggal di kamar ini? Kalau kita mau melakukan sesuatu, juga tidak nyaman. Aku sudah melihat rumah yang cocok di Teluk Naga 1. Kau sangat mencintaiku. Seharusnya mau membelikan aku rumah kan? Kau gila ya? Menyuruhku membelikanmu rumah di Teluk Naga 1. Bukannya kamu bilang, kamu mau bergantung padaku. Kok cepat sekali berubah? Memberikanku apartemen kenapa? Setelah bicara panjang lebar, aku juga agak tidak tahan. Bagaimana kalau kita main-main dulu? Tubuhmu benar-benar bagus. Jangan mimpi kamu, dasar orang miskin, layak tidur dengan aku. Akhirnya menunjukkan sifat aslimu kan? Apa yang kamu bicarakan? Bukankah kamu bilang mau berbaikan denganku? Kok sekarang berubah begitu cepat? Berbaikan apanya? Aku pikir aku salah menilai. Mendapatkan jutawan sepertimu? Tak disangka engkau ternyata orang miskin. Mau tidur denganku. Mimpi saja kamu. Lihat apa? Oh, lihat lagi. Percaya tidak aku congkel matamu. Keluar. Yang perlu dilihat bukankah sudah kulihat semua? Aku tidak hanya melihat, aku juga meraba. Jangan salah. Masih cukup kenyal. Diam kau. Sialan. Diambil kesempatannya oleh orang miskin sepertimu. Dimanfaatkan. Kamulah yang berinisiatif membuka baju, berbaring di tempat tidurku. Seharusnya kamulah yang memanfaatkan aku kan? Jangan pernah bilang. Jangan bilang ke orang lain kamu kenal aku. Cih. Dasar miskin. Kamu di kontrakan jelek ini. Tinggallah seumur hidup. Benar-benar wanita berpandangan pendek dan matre. Tidak bisa dibandingkan dengan Rini. Satu jari pun tidak. Cih. Oh ya, Rini. Rini, ada di dalam? Tidak ada. Rini, aku tahu kamu marah padaku. Aku bisa jelaskan padamu. Apa yang perlu dijelaskan? Kamu mau tidur dengan siapa saja, tidur saja. Apa hubungannya denganku? Jangan sentuh aku dengan tangan yang telah menyentuh wanita lain, menyentuhku. Aku difitnah. Aku benar-benar tidak menyentuhnya. Benarkah? Kalau begitu bersumpahlah, tanganmu tidak menyentuhnya. Aduh, saat itu aku belum bangun sepenuhnya. Aku mengira dia adalah kamu. Jadi begitu, kamu tetap menyentuhnya. Aku akan segera mencuci tanganku. Mencucinya dengan disinfektan. Jangan berpura-pura di depanku. Kamu sudah berbaring telanjang bersamanya. Kurasa yang perlu kamu cuci, bukan hanya tanganmu. Saya benar-benar tidak menyentuh dia. Waktu itu saya tertidur. Saya juga tidak tahu bagaimana dia bisa masuk. Dia telanjang dan berbaring di samping saya. Saat saya terbangun, saya benar-benar terkejut. Kenapa kamu tertawa? Saya tertawa karena wanita itu sangat bodoh. Memberikan kesempatan untuk kamu. Saya tidak mendapat keuntungan dari dia. Dia berbaring di tempat tidur saya. Justru dia yang mengambil keuntungan dari saya. Kamu seorang pria tua. Apa yang bisa kamu dapatkan? Keuntungan saya. Kenapa tidak bisa saya dapatkan? Kamu mau bagaimana? Apa saja bisa... Saya malas berurusan denganmu. Sekarang, kamu tidak marah kan? Kenapa harus marah? Kamu bersama siapa? Kenapa harus saya pedulikan? Cucu. Yang saya inginkan hanya kamu. Wanita seperti dia, tidak ada bandingannya denganmu. Bahkan dengan satu jarimu. Kamu pandai bicara? Sekarang, sudah malam. Malam ada masalah? Bukankah kamu bilang, saat malam, kita mandi bersama? Lihat, saya sudah siap. Tidak bisa. Kenapa? Kenapa tiba-tiba tidak bisa? Saya berubah pikiran. Tadi kamu sudah berbaring dengan wanita itu, sama-sama telanjang.
Yang harusnya disentuh sudah disentuh, yang harusnya dilihat sudah dilihat. Kamu sudah puas kan? Saya tidak puas. Yang saya inginkan hanya kamu. Saya tidak peduli. Sudahlah begitu. Saya ngantuk. Saya harus bangun pagi besok. Hei, cucu. Ayo bicarakan lagi. Bicara apa? Kita bukan sedang berbisnis. Apa yang harus dibicarakan? Keluar. Saya mau tidur, selesai. Ayo bicarakan lagi. Segera keluar. Hei, cucu. Kamu benar-benar mau membuat saya gila? Dada wanita tadi, kenapa begitu besar? Pasti terasa enak saat disentuh. Dada saya, kenapa begitu kecil? Saya kesal. Semakin saya pikirkan, semakin kesal. Sudahlah, tidak mau pikirkan lagi. Tadi malam, saya hampir mati karena menahan diri. Siapa? Pagi, Kau lihat apa? tenang saja, aku tidak melihat apa-apa. Hari ini kau berpakaian begitu rapi. Mau wawancara kerja jadi penjual asuransi ya? Penjual asuransi apa? Apa aku terlihat seperti penjual? Iya, Jas custom puluhan jutaku ini. Di matanya, jadi seperti penjual asuransi. Kau lupa, hari ini Jumat, kita akan ke Hotel Hormat untuk menghadiri perjamuan. oh, bukankah aku sudah bilang aku tidak mau pergi? Tidak bisa, aku sudah siap-siap. Siap-siap apa? Aku tidak punya baju yang pantas. Tenang saja, aku juga sudah menyiapkan untukmu. Coba dulu, pas atau tidak. Bajunya cantik sekali. Bahannya terasa sangat mewah. Lumayan, Ini mahal kan? Berapa harganya? hanya beberapa ratus ribu. Lalu jas itu juga disewa. Iya, Kau menghabiskan uang ini untuk apa? aku tidak mau kau diremehkan. Kau tidak kalah dari siapapun. Hotel Hormat, kita juga bisa ke sana. Kamu baik sekali padaku. Cepatlah mencobanya. Waktunya hampir habis. Bambang, oh Bambang, sudah tua begini, kok masih begini? Kak, Ada apa? itu resletingku macet. Tolong bantu aku. Baik, tidak masalah. Punggungmu cantik sekali. Cepat bantu aku. Baik, Kamu menarik resletingnya? Kenapa menyentuh punggungku? oh kamu. Punggungmu licin sekali. Aku pegang saja. Kalau tidak, susah ditarik. Baiklah. Sudah selesai? Oh, sudah. Berbaliklah. Baik. Bagaimana? Cantik kan? Cantik. Cantik. Sungguh cantik sekali. Hanya engkau yang bisa bicara. Aku serius. Sudahlah, aku tak mau bicara denganmu. Cepat, kita kehabisan waktu. Kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Aku tadi tidak berdiri dengan tegak. Aku tahu. Tempat tidurmu empuk sekali. Ih, menyebalkan. Maaf, aku tidak sengaja. Tidak apa-apa.
Disentuh olehmu, aku senang. Apa yang kau lakukan? Hei, apa ini? Kembalikan padaku. Aku pikir. Aku tahu ini apa. Jangan dilihat. Ah, apa yang akan kau lakukan? Tadi kau mendorongku. Kali ini, giliranku. Jangan macam-macam. Lehermu sangat indah. Jangan begini. Ini pertama kalinya bagiku. Iya, maafkan aku. Aku gegabah. Aku keluar dulu. Aduh. Seno. Bagaimana bisa? Aku tidak bisa mengendalikan diri. Gadis itu baru pertama kali. Bagaimana mungkin dia menyerahkannya begitu saja padaku? Aduh. Pak Seno, mobilnya sudah datang, silakan. Ini, mobil ini juga sewaan. Sewa. Wah, ini terlalu berlebihan. Kita naik bus saja. Kamu hari ini cantik sekali. Bagaimana bisa naik bus? Tentu saja harus dijemput dengan mobil khusus. Mobilnya sudah saya sewa. Tidak naik juga saya. Ayo. Naik. Baiklah. Lihat apa? Saya tidak melihat. Saya pikir itu selebriti. Cantik sekali. Maksudmu? Saya tidak cantik? Cantik. Kita begini apa tidak kurang pantas? Apa yang kurang pantas? Itu karena kamu cantik. Mana ada... Sungguh, kamu yang tercantik. Ayo. Seno. Oh, dua tamu terhormat. Silakan masuk. Baik. Wah, hotel besar memang berbeda. Bahkan pelayannya pun sangat sopan. Iya, ini pelayanan paling dasar. Sepertinya kamu sering datang ke sini. Aku dengar-dengar. Ayo. Dinda, lama tidak bertemu. Joko, lama tidak bertemu. Kamu juga datang ke pesta ulang tahun Mei Mei? Ya, ku dengar Mei Mei sekarang hidupnya lumayan sukses. Disebut apa? Sosialita papan atas. Kita teman lama ini harus ikut kecipratan dong. Ah, iya. Melihat penampilanmu, sepertinya kamu juga cukup sukses. Baju ini pasti mahal ya? Tidak kalah dengan Mei Mei kan? Tidak. Bagaimana aku bisa dibandingkan dengan Mawar? Mawar merayakan ulang tahunnya di tempat semewah ini. Benar juga. Orang ini dan orang itu memang tidak bisa dibandingkan. Melati. Siapa ini? Suamimu. Ini agak tua. Bagaimana engkau bicara seperti itu? Pak Bagus, apa yang kau lakukan di sini? Busri, kau datang. Melati datang bersama pacarnya. Melati. Kenapa engkau bicara dengan Melati? Kita hari ini datang untuk mencari orang kaya. Lihat pakaian Melati. Itu tidak biasa. Pasti mahal. Hanya orang bodoh sepertimu yang akan percaya. Mawar sudah memberitahuku kemarin, Melati dan pacarnya sangat miskin. Mereka masih makan bakpao di warung pinggir jalan. Orang seperti ini bisa kaya sampai mana? Ah, masa sih? Tidak punya uang tapi pakai baju semewah ini. Saat aku datang tadi, aku lihat mereka naik mobil mewah. Itu pasti sewaan untuk jaga gengsi. Mungkin mereka ingin bertemu orang kaya di sini. Sewa ya? Aku tadi mendekati mereka. Benar-benar buang-buang ekspresiku. Ayo pergi-pergi. Ada apa? Kenapa mereka pergi semua? Mungkin mereka memandang rendah kita. Tidak mungkin. Tadi Pak Bagus sangat antusias. Entahlah, coba lihat. Busri, kenapa tadi pergi tanpa pamit? Pergi begitu saja. Tidak semua orang berhak bicara denganku, Busri. Pak Bagus, Ya, jangan panggil aku sembarangan. Kita hanya teman sekelas biasa, belum sedekat itu. kenapa mereka semua ini? Aku lihat mereka menuliskan 4 kata mata duitan di wajah mereka. Kita berpakaian bagus hari ini, khusus disewa. Ya, semuanya sudah datang.
Mei, kamu sangat cantik hari ini. Seperti bidadari turun dari langit. Biasa saja. Mei bukan hanya cantik hari ini, setiap hari seperti bidadari. Aduh, bulu ini sangat berkilau. Terasa halus juga. Harganya pasti mahal. Lumayan, tidak terlalu mahal. Hanya 100.000 lebih. 100.000 lebih? Luar biasa. Kita setahun juga tidak bisa menghasilkan 100.000 lebih. Kamu suka? Nanti aku berikan padamu. Lagi pula di lemariku banyak. Benarkah? Kamu sangat murah. Mei, pantas saja kamu jadi sosialita nomor 1 di Jiangcheng. Ya, Tentu saja. Bagaimana kalau kita mengucapkan salam? Lagi pula hari ini adalah pesta ulang tahunnya. Yo. Ini bukannya cucu? Bukankah kamu bilang kemarin tidak datang? Kenapa akhirnya datang dan berpakaian seperti ini? Kamu sudah mengundangku. Tidak pantas kalau aku tidak datang. Ini paman ya. Halo paman. Apa katamu? Cucu, kamu buta ya? Ini suamiku. Suamimu? Aku lihat rambutnya sudah putih semua. Kukira dia ayahmu. Cucu, kamu sengaja ya? Ingin mempermalukanku? Jangan salah paham. Aku tidak sengaja. Menurutku kamu memang iri dengan kehidupan Mei yang baik. Kamu tidak bisa menandinginya. Lalu bicara begitu kasar. Kamu kok jahat sekali? Jahat bagaimana? Kalau aku salah bicara, aku bisa minta maaf padanya. Tidak perlu. Aku tadinya ingin memperkenalkanmu dengan orang kaya. Ternyata kamu tidak tahu berterima kasih. Mei, dia tidak membutuhkannya. Kau kenalkan padaku saja, aku bisa. Baiklah, tidak masalah. Sayang, di pekerjaanmu, apakah ada rekan bisnis yang membutuhkan gadis muda? Temanku ini, dia sangat penurut dan pengertian. Bagus. Lain kali, kau dan Mei datanglah bersama ke pertemuan bisnisku. Benarkah? Terima kasih banyak Pak Zhao. Tidak perlu berterima kasih padaku. Kau dan Mei teman sekelas. Kalau mau berterima kasih, berterima kasihlah padanya. Terima kasih sayang, kau baik sekali padaku. Andai saja aku seorang wanita, kesempatan memasuki masyarakat kelas atas benar-benar datang begitu saja. Cucu, lihat. Seorang wanita ingin mengubah nasibnya. Sesederhana ini, kau harus memanfaatkan kesempatan ini ya. Tidak perlu. Cucu, adikku sudah cukup. Kau, selain sedikit lebih tua, apa ada yang cocok dengan orang kaya? Berpakaian seperti penjual asuransi? Bagaimana? Ingin mengambil kesempatan datang ke sini? Mencari klien untuk membuat kesepakatan? Benar, masih memakai jas pula. Lihat dirimu sendiri. Apakah punya aura itu? Sekilas, bukan penjual asuransi, ya penjual rumah. Mei, kau tidak mengerti ini. Jas yang dia pakai, itu kualitas tinggi. Paling tidak 40 atau 50 juta kan? Apa? Astaga, 40 atau 50 juta. Kalau begitu gaun yang kupakai ini, juga puluhan juta? Berapa banyak uang yang dihabiskan untuk menyewanya? Aku harus berhati-hati. Jangan sampai kotor atau rusak. Akan merepotkan jika tidak bisa dikembalikan. 40 atau 50 juta. Dia orang miskin. Bagaimana bisa membeli pakaian semahal ini? Kau, perempuan norak ini, bisa memakai mantel bulu belasan juta. Kenapa aku tidak bisa memakai jas seharga 40 atau 50 juta? Kau bilang siapa norak? Siapa yang menyebutku loser? Aku akan menyebut siapapun yang menyebutku seperti itu sebagai bebek kampung. Sayang, dia sedang ngomong tentang Saudara muda ini, kamu bekerja di bidang apa? Di mana kamu bekerja? Sayang, kenapa kamu harus begitu sopan padanya? Diamlah. Orang biasa bisa memakai jas mahal ini. Tentu saja itu sewa. Aku terlibat di banyak bidang. Aku punya perusahaan sendiri. Setahun bisa dapat beberapa puluh juta. Mungkin lebih dari 100 juta. Lebih dari 1 miliar. Kamu berlebihan. Sudah berlebihan? Aku masih menahan diri. Ada yang lebih besar lagi yang belum aku ceritakan. Kamu masih bicara? Sudah. Diam saja. Apa? Aku tidak salah dengar kan? Beberapa puluh juta, 1 miliar. Haha, astaga. Cucu, pacarmu ini bermimpi di siang bolong. Sungguh bisa berbicara begitu. Benar-benar lucu. Orang yang menghasilkan beberapa puluh juta atau 1 miliar harusnya tidak perlu undangan dari Xiaomei. Kenapa kamu tidak bilang bahwa hotel ini milikmu? Kamu buka hotel ini, kan? Oh, ternyata kamu benar. Hotel kehormatan itu milikku. Tidak mungkin. Kamu tidak bisa berkata begitu. Kalau diteruskan, kamu akan bilang roket pun buatanku. Tidak. Aku tidak buat roket. Tapi tentang ruang angkasa, aku belum terlibat. Tapi aku bisa mempertimbangkan. Membuat roket, kau tahu. Aku akan beri nama roket itu dengan nama Cucu. Kamu semakin keterlaluan. Kamu lihat, mereka semua sedang menertawakanmu. Apa yang aku katakan semua benar. Kenapa mereka tertawa padaku? Sungguh, kebohongan kalau sudah banyak, akhirnya percaya sendiri. Aku kemarin lihat kalian berdua beli baozi di warung. Kenapa?
sekarang tiba-tiba jadi miliarder. Siapa bilang seorang jutawan tidak bisa beli bakpao? Cucu, di belakangmu ada apa? Belakangku, nempel apa ya? Kok ada label harga? Label harga? Cucu, coba bilang, kenapa kamu cerobos sekali? Sampai lupa copot label harganya. Sini ku bantu. Tidak usah. Kenapa kamu sobek? Wah, lumayan mahal juga ya. 300 ribuan lebih. Ding cucu, kali ini kamu benar-benar keluar uang banyak ya. Sekretarismu bagaimana sih? Sampai lupa mencopot label harga. Kembalikan. Cuma label harga saja. Kenapa harus panik? Bagaimana ini? Dia mencopot label harganya. Bajunya tidak bisa dikembalikan. Bagaimana ini? Tidak apa-apa. Tidak bisa dikembalikan ya sudah. Baju ini kuhadiahkan untukmu. Bagaimana bisa? 300 ribuan lebih? Di kampungku bisa beli satu rumah. Dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Tidak apa-apa sungguh. Tenang saja. Masalah ini akan kuselesaikan. Sudahlah. Nanti sampai rumahku beri kamu buku tabunganku. Selama ini, aku berhemat dan menabung 100 ribuan lebih. Walaupun tidak banyak, tapi sisanya akan ku cari jalan keluarnya. Di saat seperti ini, kamu masih bisa tertawa. Aku tertawa karena kamu lucu. Seumur hidupku, baru pertama kali ada perempuan yang mau merogoh kocek untuk. Aku senang. Senang kepalamu. Nanti saat membayar, kita lihat apakah kamu masih senang. Sudah kubilang, kamu tidak perlu khawatir. Biar aku yang selesaikan. Ding cucu, jangan-jangan kamu sengaja tidak mencopot label harganya kan? Berpikir setelah dipakai hari ini bisa dikembalikan? Aku Masih perlu ditanya? Pasti begitu. Mana ada orang pakai gaun, tidak mencopot label harganya? Ding cucu, kamu ini terlalu hebat. Untuk datang ke pesta ulang tahun ini, kamu bahkan menyewa pakaian wajah kita sebagai teman sekelas. Kamu benar-benar membuatnya malu. Aduh, Ding cucu, kamu ingin boros, membeli pakaian ratusan ribu. Kamu tinggal bilang saja, aku akan memperkenalkan untukmu. Kenapa harus berpura-pura begitu polos? Tak mau kan? Aku lihat kamu pasti sangat terburu-buru. Benar, mau jadi perempuan jalang, tapi ingin menjaga reputasi baik. Yang paling aku benci adalah orang seperti kamu. Anak muda, selama kamu bilang saja pakaian 300,000 ini akan kubeli. Sayang, kenapa kamu membayar untuk dia? Kenapa? Tidak suka. Aku sudah lama bersamamu, tapi kamu belum pernah memberikannya. Pakaian semahal ini, Selama kamu bisa memuaskanku, pakaian apapun akan kubeli untukmu. benarkah? Tentu saja, kapan aku pernah menipumu? Aduh, aku benar-benar mencintaimu, sayang. Kalian ini para gadis, karena uang melupakan segalanya. Apa yang kamu katakan? Hanya 300,000. Kamu membuatnya begitu heboh. Ini kan pakaian yang kubeli untuk cucu, tidak perlu khawatir. Bagaimana cara mengumpulkan uang? Apa? 300 ribu? Apa perlu dikumpulkan? Tapi hanya perlu satu kata dari sayang. Betul kan sayang? Betul. Xiao Mei, kehidupan yang bergantung pada orang lain. Kenapa kamu bisa berbicara dengan begitu puas? Dia punya uang itu urusan dia. Jika dia merasa senang, dia bisa belikan untukmu. Tapi kalau suatu hari dia bertemu dengan wanita yang lebih muda dan lebih baik, apa yang akan kamu lakukan? Kamu hanya punya pakaian ini, apalagi yang tersisa. Apa urusannya denganmu? Jangan bicara sembarangan. Setidaknya sekarang aku bahagia. Ulang tahunku bisa diadakan semewah ini. Kamu bisa? Apa yang bisa diberikan pakaian ini? Pandangan iri orang lain atau pujian dari orang lain? Kamu hanya untuk itu, bersama pria yang lebih tua dari ayahmu, menikmati kehidupan bersama pria yang lebih tua. Jika aku tidak salah, pria di sampingmu pasti sudah berkeluarga, punya anak-anak kan? Lalu kenapa? Aku tidak berharap dia menikahiku. Selama dia memberiku uang, bukankah itu cukup? Dia bisa menghidupimu sementara waktu, tapi bisakah dia menghidupimu seumur hidup? Sesuatu yang didapat dengan mengorbankan masa muda dan tubuh tidak akan bertahan lama. Bukan urusanmu menggurui aku. Apakah hidupmu begitu baik? Kehidupanku sekarang adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa engkau capai seumur hidupmu. Setidaknya aku menghasilkan uang sendiri dan menghabiskannya sendiri. Setiap rupiah yang kuhabiskan, kurasakan tenang. Aku tidak perlu melihat wajah orang lain. Bagus sekali, cucu. Aku tahu, aku tidak salah menilai dirimu. Sayang, mereka menggangguku. Katakan sesuatu. Hahaha, menarik. Sudah bertahun-tahun aku tidak bertemu gadis muda semenarik ini. Sayang, apa yang kau bicarakan? Aku belum pernah melihat gadis muda yang tidak menyukai uang. Kau bersikap begitu berani sekarang? Bukankah itu karena uang yang kuberikan tidak cukup? Apa maksud Tuan? Gadis muda, jika engkau mau ikut denganku, aku akan membelikanmu satu villa di daerah perbukitan, seluas lebih dari 600 meter persegi. Kutulis atas namamu. Dengan begitu, bahkan jika nanti aku bosan denganmu,
kau akan tetap punya jaminan. Sayang apa? Kau mau membelikannya villa? Aku sudah bersamamu begitu lama, dan kau belum pernah membelikan apapun untuk... Kau malah membelikannya untuk dia? Aku tidak setuju. Sepertinya, dulu aku terlalu memanjakanmu. Kau sampai lupa siapa dirimu. Aku mau membelikan sesuatu untuk siapa? Apakah perlu persetujuanmu? Tidak berani. Kau hanyalah mainan yang aku pelihara. Jika engkau patuh, aku masih bisa membiarkanmu di sisiku beberapa tahun lagi. Jika kau tidak patuh, banyak wanita muda dan cantik yang juga pengertian di luar sana. Tunggu aku di sini. Sayang, aku tahu aku salah. Aku tidak akan berani lagi. Baguslah kalau begitu. Dia bagaimana bisa berubah seperti ini? Benar-benar tidak punya harga diri. Orang seperti ini sudah terjebak dalam uang. Siapa yang memberinya uang, dia akan dengarkan orang itu. Orang yang menasihatinya semua adalah musuhnya. Jangan lagi khawatirkan orang seperti itu. Aduh, Bagaimana, gadis kecil? Sudah dipikirkan dengan baik. maaf, saya tidak tertarik dengan villa kamu. Sama sekali tidak tertarik. Apa? Kamu berani menolak? Sayang, kamu tahu dia siapa? Dia bisa dengan mudah memberikan keluargamu hidup sejahtera tanpa khawatir. Bagus, kalau begitu biarkan dia bantu keluargamu untuk hidup sejahtera selamanya. Kamu mengolok-olok aku, ya? Jangan kira karena sayangku, dia mau membelikan villa untukmu. Kamu jadi berharga. Tunggu saja, ketika dia bosan denganmu, kamu tidak ada harganya. Kalau kamu sudah mengerti begitu, kenapa masih tidak sadar? Kamu, Anak kecil yang cerdas sekali. Aku tidak menyangka, ternyata kamu tidak kecil keinginannya. Satu villa saja tidak cukup. Katakanlah, kamu ingin apa? Asal kamu berbicara, hari ini aku pasti mendapatkannya. Kamu, kenapa kamu begitu serakah? Villa di setengah gunung, villa seluas 600 meter persegi, jangan bilang hidupmu, bahkan di kehidupan berikutnya pun kamu tidak akan bisa membelinya. Kenapa kamu berpura-pura tinggi hati? Bagaimana kalau aku tidak seorang wanita? Bagus. Kamu mau apa? Aku bisa memberikannya, ya? Tentu saja, asal kamu berbicara. Tua, dengar baik-baik. Aku ingin bintang di langit, sekarang ambilkan untukku. Kau berani mempermainkanku. Kau pikir kau hebat ya? Bisa melakukan apa saja? Bagaimana kalau aku ingin bintang di langit? Kau tidak bisa mendapatkannya? Ini tidak mungkin, kau minta yang lain saja. Ku bilang ya, bukan karena punya uang. Kau bisa berbuat sesukamu, dan tidak semua orang bisa ditaklukkan dengan uangmu. Bagus, bagus sekali. Kau orang pertama yang berani berbicara seperti itu padaku. sayang, aku akan membereskannya untukmu. Kau berani sentuh dia, coba saja. Kakek tua, pergi sana. Kakek tua, aku ini kakek tua. Lalu sayangmu itu, bukankah sudah masuk peti mati? Apa katamu? Ku bilang, kalau sudah tua, lebih baik menahan diri. Jangan cari masalah di mana-mana. Melihat perempuan saja langsung nafsu. Entah kapan matinya di ranjang perempuan, tak ada yang akan mengurus jenazahmu. Kau berani mengutukku? Aku bukan mengutukmu. Aku mengingatkanmu, di usiamu yang sudah setua ini, lebih baik pulang saja. Temani istri dan anak-anakmu, menghabiskan uang untuk perempuan matre seperti ini. Sama saja seperti membuangnya ke air. Suatu hari nanti, dia akan menemukan orang yang lebih kaya darimu. Dan kau akan jadi orang pertama yang ditendangnya. Kau, diam kau. Sayang, jangan dengarkan omong kosongnya. Aku padamu, tidak akan pernah meninggalkanmu. Sepenuh hati, sayang. Ah, sudahlah. Jangan bicara manis seperti itu padaku. Kau ini orang seperti apa? Apa aku tidak tahu? Kau mau uangku, aku mau dirimu. Bicara soal cinta-cintaan denganku. Kau pikir aku percaya? Jangan bicara seperti itu juga dong. Sudahlah. Aku tidak punya banyak waktu untuk main-main dengan kalian. Perempuan yang kuinginkan belum pernah ada yang tak kudapatkan. Gadis kecil, kuberikan kau dua pilihan sekarang. Pertama, turut saja denganku. Apa yang harus kuberikan padamu? Tidak akan kurang sedikit pun. Tunggu sampai aku bosan bermain denganmu. Akan kuberikan kau sebuah villa. Kau tetap bisa menikah dengan pria yang baik. Lalu yang kedua, Lahirkan anak laki-laki untukku. Kuberikan kau 30 juta. apa? Kau mau aku melahirkan anak untukmu? Gila. Benar. Asalkan kamu melahirkan seorang anak laki-laki, nanti harta warisan saya akan ada bagian untuk kamu dan anakmu. Usiamu sudah berapa? Apakah kamu masih bisa punya anak laki-laki? Omong kosong. Saya masih kuat di ranjang. Bisa bertahan 2-30 tahun lagi. Sayang, bagaimana bisa kamu biarkan dia melahirkan anak laki-laki untukmu? Aku sudah mengandungmu 3 kali, tapi kamu tidak membiarkanku melahirkan. Kamu masih punya muka berkata begitu. Kamu itu sampah tak berguna. Sudah 3 kali mengandung. Semua anak perempuan. Saya tidak butuh itu. Anak perempuan itu berguna apa? Anak perempuan bisa mewarisi harta saya? Kalau begitu, juga bukan karena dia ingin selalu melahirkan anak perempuan. Kamu itu tanah tak berguna. Kalau bukan karena kamu masih muda, bisa melahirkan. Saya sudah tendang kamu jauh-jauh. Apakah kalian tidak pernah belajar? Anak laki-laki atau perempuan itu tergantung gen dari pria. Apa hubungannya dengan wanita? Diamlah, apa urusanmu? Sayang, apakah kamu serius? Aku sedang membela kamu. Jangan berpura-pura baik hati.
Kamu ingin melahirkan anak laki-laki untuk Zhao kan? Kamu benar-benar tak ada harapan. Saya bisa melahirkan anak laki-laki untuk... Kamu biasa saja. Tidak semua orang pantas melahirkan anak laki-laki untuk saya. Beberapa orang benar-benar tidak tahu diri, tidak pernah melihat cermin, lihat apakah mereka pantas. Apa yang kamu banggakan? Ibuku sudah meramal nasibku. Anak pertama saya pasti laki-laki, dan bahkan kembar laki-laki. Apakah itu benar? Kembar laki-laki? Benar. Malam ini, datang ke kamar saya. Haha. Sayang, kamu sudah janji akan menemani saya malam ini. Jangan bersikap bodoh. Melahirkan anak laki-laki itu hal penting. Kamu tidak bisa melahirkan anak laki-laki. Membuang waktu bersamamu. Lalu uang itu... Asalkan kamu melahirkan kembar laki-laki. Saya akan memberimu 50 juta. Tapi, Ding cucu itu melahirkan 1 anak dapat 3 juta. Aku melahirkan 2 anak baru dapat 5 juta. Ditambah 1 rumah mewah. Benarkah? Aku akan punya rumah mewah. Aku akan punya rumah mewah. Jangan senang terlalu cepat. Apakah bisa melahirkan anak laki-laki? Belum tentu. Kesempatanmu sedikit lebih besar. Kurang sombong. Jangan terlalu sombong. Sekarang aku tidak lebih buruk darimu. Jangan terlalu sombong. Tadi kan kamu seperti anjing, menyenangkanku. Aku pernah memakai bulu yang sekali pakai. Kamu ingin merebutnya seperti harta. Itu baru saja terjadi. Nanti kalau aku melahirkan 2 anak kembar laki-laki untuk CEO, kamu tinggal menunggu diusir. Kamu, sayang, yang dipakai Xiaomei itu bulu, aku juga ingin yang lebih bagus. Tidak masalah. Selama malam ini kamu buat aku senang, aku akan belikan. Aku mau yang lebih mahal dari itu. Baiklah, berapa mahalnya? Terserah kamu. Kamu bilang, di hari yang panas begini, mereka berebut memakai bulu, tidak merasa panas? Bulu itu mahal. Mereka ini, yang tidak tahu apa-apa, mereka kira bulu hanya untuk orang kaya. Mereka tidak punya kualitas. Hanya bisa mengandalkan penampilan. Benar-benar kasihan, bulu itu, dari kulit hewan kecil, mereka memakainya. Tidak merasa gatal? Tidak nyangka kamu baik hati juga. Apa maksudnya tidak nyangka? Aku memang baik hati. Benar. Kamu tidak hanya baik hati, tapi juga cantik dan elegan. Tentu saja. Lihatlah, mereka hampir berkelahi. kamu pelacur sialan. Berani merebut suamiku. Kamu lupa siapa yang membawamu ke sini? Benar. Bicara soal itu, aku harus berterima kasih padamu. Terima kasih karena telah membawaku ke restoran yang mewah ini dan bertemu dengan CEO yang tampan ini yang bisa memberiku anak laki-laki. Merupakan kehormatan bagiku. Bagus sekali ada hadiah. Nanti aku akan bawa kamu beli tas. Kamu sangat tak tahu malu. Sayang, dia kasar padaku. Sudah cukup. Banyak sekali bicaramu hari ini. Urusanku, bukan urusanmu ikut campur. Sayang, membela wanita jahat ini memarahiku. Kalau berani, kau juga lahirkan anak laki-laki untuk Tuan Zhao. Masih bisakah kau melahirkan? Sayang, rahimnya masih baru. Bagus, bagus. Tak disangka, aku, Aisyah, hari ini malah seperti mengundang serigala ke rumah. Aisyah, kau keterlaluan. Bagaimana bisa Tuan Zhao menyukai Citra? Diam saja. Tuan Zhao menyukaiku, kau malah marah besar. Hei, jangan libatkan aku. Tidak ada hubungannya denganku. Bagaimana bisa kalian sama? Citra yang tidak punya dada dan bokong itu, sekilas terlihat tidak bisa melahirkan anak laki-laki. Mana mungkin aku tidak punya dada dan bokong? Kalau begitu, menurutmu, artinya kau tidak mau aku melahirkan anak Tuan Zhao? Bukan begitu maksudku, bukan. Jangan dengarkan omong kosongnya. Wanita brengsek ini, kau ingin aku tidak punya keturunan ya? Kau memukulku demi wanita jahat ini. Siapa suruh kau tidak bisa melahirkan anak laki-laki? Kau pantas mendapatkannya. Sayang, kita pergi. Jangan pedulikan wanita yang tidak bisa melahirkan anak laki-laki ini. Sampah. Baiklah, aku turuti semua maumu. Tidak bisa. Kalian tidak boleh pergi. Hari ini pesta ulang tahunku. Kau juga merebut pacarku. Bagaimana bisa engkau begitu tidak tahu malu? Tidak bisa melahirkan anak laki-laki, masih mau mengadakan pesta ulang tahun. Kalau aku jadi engkau, aku akan malu menggunakan uang Tuan Zhao. Wanita brengsek, aku akan merobek mulutmu. Sayang, dia galak sekali. Aku takut. Kamu sudah cukup membuat masalah. Muka aku hari ini sudah kamu buat malu semua. Aku sekarang akan memblokir kartumu. Apa? Kamu mau memblokir kartuku? Tidak bisa. Kalau kamu memblokir kartuku, aku mau makan dan minum apa? Itu urusanmu sendiri. Bertahun-tahun ini, uang yang aku habiskan untukmu tidak sedikit. Sayang, aku salah. Aku tidak akan berani lagi. Maafkan aku. Kedepannya, kalau kamu mau wanita lain, aku tidak akan keberatan. Aku akan melahirkan anak laki-laki untukmu.
Aku akan melakukan program bayi tabung untukmu. Wah, Mei, kenapa kamu sampai memohon seperti ini? Bukankah tadi kamu sangat bangga? Kenapa sekarang berlutut memohon di lantai? Tidak bisa dipungkiri, kamu memakai mantel bulu, berlutut di lantai, persis seperti anjing. Ying, sudahlah, kita semua teman sekelas. Hari ini adalah ulang tahun Mei. Jangan bicara terlalu kasar. Cucu, apa urusanmu? Tadi, Mei banyak menyindir kamu kan? Kenapa kamu berpura-pura jadi orang baik di sini? Aku tidak berpura-pura jadi orang baik. Aku merasa kita sudah menjadi teman sekelas selama 4 tahun. Itu tidak mudah. Demi orang tua yang begitu tua, itu sangat tidak sepadan. Apa katamu? Mereka bukan menjadi seperti ini demi orang tua itu. Mereka menjadi seperti ini demi uang orang tua itu. Mei, aku sudah bilang padamu sejak lama, hidup mengharapkan uang dari orang lain, itu tidak enak. Sekarang kamu juga sudah melihatnya. Begitu dia menemukan yang lebih muda dan lebih cantik, dia akan menendangmu. Cucu, kamu tidak tahu apa-apa. Itu karena Mei tidak berguna, tidak bisa melahirkan anak laki-laki. Pantas ditendang. Apakah nilai kita sebagai perempuan hanya untuk melahirkan anak laki-laki bagi orang kaya? Omong kosong. Melahirkan anak laki-laki bisa dapat puluhan juta, uang yang tidak akan bisa kamu peroleh seumur hidupmu. Aku melahirkan anak laki-laki langsung dapat. Kenapa tidak melahirkan? Kamu tidak khawatir kalau kamu tidak bisa melahirkan anak laki-laki dan akan ditendang seperti Meili juga? Hush, hush, hush. Kamu mengutuk siapa yang tidak bisa melahirkan anak laki-laki. Kamulah yang tidak bisa melahirkan anak laki-laki. Benar-benar tidak bisa ditolong. Ayo kita pergi. Tidak ada gunanya tinggal lebih lama lagi. Baik, aku ikut kamu. Gila, ada uang tidak mau diambil. Kamu memang pintar. Tahu di mana bagian tubuh wanita yang paling berharga. Tentu saja. Jangan pergi. Kamu jangan pergi. Tolong aku. Kamu sudah memikirkannya? Kamu masih muda. Selama kamu mau berusaha, pasti bisa menghasilkan uang sendiri dan hidup dengan baik. Aduh, jangan banyak bicara. Tolong aku. Bagaimana kamu mau aku membantumu? Aku bisa membantumu mencari pekerjaan. Cari pekerjaan apa? Tuan Zhao itu tertarik padamu. Bantu aku untuk menemaninya dan menyingkirkan Nyonya Ying. Apa katamu? Tolong aku. Selama kamu mau, dia pasti tidak akan menginginkan Nyonya Ying lagi. Meili, kamu gila ya? Ying, diam. Cucu, aku tahu kamu orang baik. Tolonglah aku. Aku tidak bisa hidup tanpa uang. Aku akan ditendang begitu saja. Meili, kurasa kamu benar-benar gila. Kamu tidak mau? Benar, aku tidak mau. Kenapa kamu tidak mau? Bukankah kita teman sekelas? Bantuan kecil ini saja kamu tidak mau membantuku. Ku bilang, punya malu tidak sih kamu? Ini masalah kecil. Kamu menyuruh seorang gadis mengorbankan kesuciannya hanya untuk mempertahankan statusmu yang dipelihara ini. Berapa harga kesucian? Berapa banyak uang yang bisa kamu keluarkan? Dia, cucu, bisa dapat puluhan juta hanya dengan tidur beberapa kali. Kenapa dia tidak mau? Kamu tidak seperti mereka, Xiao Mei. Tidak semua orang bisa seperti kamu, membiarkan segalanya pergi demi uang. Apa yang salah denganku? Apa yang salah dengan aku? Aku penuh dengan barang-barang branded. Wanita mana yang tidak iri padaku? Memang, sekarang kamu tidak punya apa-apa. Kecuali pakaian bulu itu, apa lagi yang kamu miliki? Lupakan saja. Tidak perlu berbicara lebih banyak dengan mereka. Mereka semua gila. Mari kita pergi. Tidak bisa. Kalian tidak bisa pergi. Aku sudah bilang, aku tidak akan menyerahkan martabat demi uang. Ini pesta ulang tahunku. Kalian pikir kalian bisa datang dan pergi sesuka hati? Aku yang memutuskan di sini. Apa lagi yang kamu inginkan? Kamu pikir aku mengundangmu? Untuk datang ke pesta ulang tahun, kamu bahkan tidak tahu diri. Aku mengundangmu untuk memperkenalkanmu kepada orang kaya. Agar posisiku semakin kuat, karena Zhao tertarik padamu. Kamu harus mengikuti dia. Kamu benar-benar gila. Zhao, lihatlah, aku sepenuhnya menginginkanmu. Maafkan aku. Izinkan aku untuk terus bersamamu. Kenapa aku harus untuk wanita yang tidak mau bersamaku meminta maaf atas kekacauanmu? Karena dia masih perawan. Kamu bilang kamu ingin mencari gadis muda kan? Dia adalah gadis itu. Xiao Mei, apa yang kamu katakan? Kamu berani bilang kamu bukan perawan? Bukankah kamu bilang kamu ingin menyimpan yang pertama untuk hari pernikahanmu? Di depan umum seperti ini, kenapa kamu mengatakan itu? Kamu tidak merasa malu? Apa yang memalukan? Itu justru keuntunganmu. Kamu tidak tahu berapa nilai selaput darahmu. Aku tidak menyangka di zaman sekarang masih bisa menemukan gadis muda yang bersih. Bagus. Aku suka. Sayang, gadis muda ini masih muda dan belum paham. Aku bisa melayanimu dengan nyaman. Kamu berani. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Kamu tahu berapa banyak laki-laki yang sudah bermain denganmu. Kau juga tidak lebih baik dariku. Malas bicara denganmu, Pak Zhao.
Lihat betapa baiknya aku padamu. Aku bahkan menemukan seorang perawan untukmu. Entah Nona Ying ini bisa melahirkan anak laki-laki atau tidak, tapi dia benar-benar perawan. Bagus. Aku sangat puas. Kau yang kupilih. Lalu aku? Bagaimana denganku? Kalian wanita jahat bisa dibandingkan dengan gadis muda yang suci dan lugu ini. Apa maksudmu? Dia perawan, dan aku yang memberitahumu. Jika aku tahu ada wanita menarik seperti ini, aku tidak akan sia-sia menghamburkan banyak uang untukmu. Aku secara resmi memberitahumu sekarang, setiap sen yang kau habiskan dariku akan diminta kembali oleh pengacaraku. Tidak akan kurang 1 sen pun. Pergi. Bajingan, masa mudaku terbuang sia-sia. Oh, bahkan ingin uang yang sudah dihabiskan kembali? Kau bukan manusia. Orang tua memberi uang kepada seorang wanita lalu memintanya kembali. Pantas saja kau tidak bisa punya anak laki-laki. Kau sendiri yang bermasalah, kan? Berani menyebutku brengsek, perempuan jahat. Pergi. Hahaha. Gadis muda, kusarankan kau lebih baik patuh. Kalau tidak, kau bahkan tidak bisa keluar dari pintu hotel hormat ini. Kau pikir aku sudah mati? Kau pikir kau siapa? Jangan sombong di depanku hanya karena engkau lebih muda beberapa tahun dariku. Ku beritahu kau, aku bisa menghancurkanmu. Semudah menghancurkan seekor semut. Kau terlalu tinggi menilai dirimu sendiri. Akan kubuat engkau merasakannya. Minggir. Orang tua sialan. Berani-beraninya engkau mengingkari janji. Jangan salahkan aku kalau aku tidak sopan padamu. Aku ingin lihat apa yang bisa kau lakukan, wanita brengsek. Trik apa lagi yang kau punya? Halo, Mas Bagas. Cepat kemari. Orang tua sialan itu, dia tidak mau melindungiku lagi. Dia bahkan ingin semua uang yang diberikannya kepadaku kembali. Kita tidak punya uang lagi nanti. Apa sayang? Tunggu saja. Aku akan segera membawa orang untuk menghajarnya. Perempuan jahat. Menghabiskan uangku. Dan masih main gila di luar. Ku beritahu kau, sayangku akan segera datang. Dia punya backingan. Pemilik restoran ini adalah temannya. Bagus, suruh dia datang. Lihat saja nanti. Aku akan menghabisinya. Ini benar-benar rumit. Sepertinya aku tidak perlu turun tangan. Orang tua sialan, berani-beraninya engkau menyentuh wanitaku. Kamu bawa uang dari orang tua, lalu mencari pria di luar. Ini, kamu tidak baik. Kamu ngerti apa? Pria tua itu lemah setiap hari. Apa aku tidak boleh cari pria? Biar senang sedikit? Kakak kita kuat. Tidak tahu lebih baik daripada pria tua ini. Kamu perempuan jahat. Sembunyikan pria dari aku. Aku habiskan jutaan untukmu. Kembalikan uang itu. Kamu orang miskin. Masih ingin melawan aku. Hari ini aku akan bunuh kamu. Ikat dia. Hari ini aku akan tunjukkan padanya. Siapa yang lebih kuat? Hei, 2 saudara. Orang tua ini memberi wanita uang besar. Kalian dapat apa? Dia memberi kalian uang. Maksud kamu apa? Maksudnya apa? Kamu kaya, tapi uangmu sering diberikan ke wanita. Sedangkan aku punya uang, aku bagi dengan saudara-saudara. Bagaimana kalau kalian ikut aku, kita bersama makan bersih uangnya. Jadi orang besar, bagaimana? Kamu berani. Apa yang dikatakan saudara ini benar. Kamu hanya beri uang untuk wanita. Kami tidak pernah mengambil uang lebih darimu. Hahaha, saudara yang baik, ikut aku, makan enak dan minum enak. Aku punya uang, banyak teman di mana-mana. Semua orang temanku. Kamu tidak punya uang, tidak punya teman, hanya orang miskin. Kenapa kamu tertawa? Tidak ada apa-apa. Kalian terus saja. Mereka, apa ini? Anjing menggigit anjing. Pertunjukan yang bagus. Saudara, bawa dia keluar. Kak, kamu memang hebat. Aduh, ini keterlaluan. Memukul orang. Tunggu. Orang tua itu, sebelum pergi, transfer uangmu padaku. Mas, bagus. Uang di ponsel orang tua itu sudah kutransferkan padamu. Kerja bagus, sayang. Kalian berdua, aku transfer 3 juta untuk kalian. Aku, Mas Bagus, akan menunjukkan pada kalian apa arti setia kawan. Terima kasih, Mas Bagus. Kalian perampok. Itu uangku. Uangku. Seret dia pergi. Seret. Uangku. Uangku. Sri, berhenti. Mas Bagus, semua ini salah perempuan ini. Kalau bukan karena dia yang memaksa orang tua itu untuk memberinya anak laki-laki, kartuku tidak akan diblokir. Benarkah begitu? Aduh, bukankah ini Mas Bagus yang terkenal itu? Saya teman sekelas dia. Tadi itu, kami hanya bercanda, hanya main-main saja.
Perempuan jahat, bukankah kau tadi bilang aku memakai uang orang tua itu untuk menghidupi laki-laki? Tidak, Soka? Berani kau bicara seperti itu padaku? Kubunuh kau. Bukankah tadi kau sangat sombong? Aku salah. Maafkan aku, dia. Dia, aku minta maaf padamu. Masih berlagak sosialita di depanku? Bukankah kau bisa memberiku anak laki-laki? Aku salah. Aku bodoh. Aku lancang. Iya. Hari ini, aku tidak sepenuhnya salah. Kalau bukan karena Rini, dia tidak setuju untuk bersama orang tua itu, hal ini tidak akan menjadi serumit ini. Kalian berdua sama saja. Sudahlah, dia. Kau sudah melampiaskan kemarahanmu dan mendapatkan uangnya. Kita sudahi saja hari ini. Ayo pergi. Tidak, Mas Bagus, ada satu orang lagi yang belum diurus. Siapa? Biangkroknya adalah perempuan itu. Kalau bukan karena dia, orang tua itu tidak akan meninggalkanku. Kamu, ayo ke sini. Kamu yang memulai mengganggu wanita saya, kan? Bukan. Kakak, kamu salah paham. Mereka berdua memaksa saya menikah dengan orang tua. Mereka ingin menyeret saya ke dalam kesulitan. Masih berani membela diri. Melihatmu, sepertinya kamu bukan orang jahat. Benar, kakak. Itu dia. Semua ini salah dia. Kalau dia mau terima uang dari orang tua, memberinya anak, semua ini tidak akan terjadi. Tidak akan sampai seperti ini. Ini semua karena wanita ini. Benarkah, wanita? Benar. Melihat penampilanmu masih cukup cantik. Bagaimana? Tidak mau dengan orang tua? Saya ini sehat. Saya jamin kamu akan sangat bahagia. Ayo, kamu dilihat oleh saya. Kalau bijak, datanglah. Benar juga. Kamu tidak mau masuk surga. Masuk neraka malah. Kamu ini ngomong apa sih? Kamu itu siapa? Berani ngomong begini sama saya? Saya ini hanya orang biasa. Benar, kamu orang pertama yang berani bicara begini. Saya sangat kagum dengan keberanianmu. Kenapa tidak bergabung dengan kelompok saya? Bergabung dengan kamu? Kamu tidak layak. Kamu hebat. Hari ini saya bisa memaafkan kamu, tapi istrimu harus ikut bermain dengan saya. Tenang, hanya satu malam saya akan buat dia. Berani menggoda pacar saya. Apakah tidak ada harga yang harus dibayar? Kamu berani menyentuh pacar saya? Anjing, lepaskan saya. Lepaskan. Tunggu saja engkau. Hari ini aku harus menghabisimu. Dasar pembuat onar. Aku tidak tahu apakah aku pembuat onar atau bukan. Yang aku tahu, hari ini adalah hari kematianmu. Tidak percaya ya? Hari ini aku akan membuatmu tahu apa artinya bersaudara dan menguasai dunia. Kau panggil 2 satpam di pintu itu. Bilang pada mereka ada orang yang mau macam-macam denganku. Baik, Pak. Tuan Bagus, Anda juga kenal satpam di sini? Ya, di radius 10 km ini lebih dari separuh orang adalah teman Tuan Bagus. Hari ini aku akan membuat orang ini tahu apa artinya langit tinggi dan bumi tebal. Bagus. Aku akan menunggu dan melihat. Ada apa, Tuan Bagus? Kawan-kawan, ada orang yang membuat masalah di sini. Dia mau macam-macam dengan Tuan Bagus kalian. Kalian pikir apa yang harus kita lakukan? Tunggu perintah Tuan Bagus. Saudara-saudara yang baik, seret orang ini keluar. Sedangkan untuk wanita ini, tinggalkan dia di sini. Mengerti? Kau ingin satpam Hotel Hormat mengusirku? Benar, Hotel Hormat ini sekarang dikuasai oleh saudara-saudaraku. Sekarang aku yang berkuasa di sini. Bagaimana ini, Seno? Mereka banyak sekali, dan mereka semua terlihat sangat menyeramkan. Tidak apa-apa, jangan takut. Aku ingin lihat di Hotel Hormat ini siapa sebenarnya yang berkuasa. Kalian masih bengong di situ? Tangkap dia. Kulihat siapa yang berani macam-macam. Kau, orang miskin masih bisa berlagak ya? Dengan begitu banyak satpam di sini, kau masih berani bersikap sombong? Tunggu sampai tinjuku mendarat di tubuhnya, baru dia akan tahu rasa sakit. Apakah aku mengizinkanmu bicara? Kenapa ikut campur? Kalau bukan karena Tuan Bagus, Hamfa? Buka mata kalian lebar-lebar. Sudah bangun kan? Masih berani macam-macam denganku? Pak Seno. Pak Seno. Apa? Dia Pak Seno siapa? Beliau adalah direktur Hotel Hormat kita, Pak Seno. Apa? Dia seorang pria miskin tidak punya uang. Bagaimana mungkin dia ketua Hotel Hormat, sih? Berani sekali. Kau tidak sopan kepada Tuan Seno. Begini. Bagaimana mungkin dia Tuan Seno dari Hotel Hormat? Jangan bercanda deh. Kalau tidak, apakah kau... Tidak berani? Bang Macan, dia hanya seorang ketua hotel saja. Kenapa engkau begitu sopan padanya? Diam kau. Di belakangnya adalah grup Seno yang terkaya di Jakarta. Kekayaannya luar biasa. Bisakah aku menandinginya? Apa? Maaf, Tuan Seno. Saya lancang. Benarkah? Ku bilang,
Kalau bukan karena Minggir semua. Seseorang hajar Bang Macan ini habis-habisan, makin keras bayarannya makin besar. Yo, kau berani datang lagi? Ku bilang, meskipun seluruh dunia adalah saudaramu, aku tidak takut. Hari ini aku akan tunjukkan padamu apa itu kekuatan uang. Bukankah kau bilang keluargamu hanya punya puluhan juta? Dasar perempuan jahat, kau pikir aku akan memberitahu semua asetku padamu? Seseorang hajar dia habis-habisan. Satu pukulan 10.000. Berapa pukulan? Segitu bayarannya. Kalian berdua, ini aku. Kalian tidak akan memukulku kan? Masih ada uang di kartuku. Kita bagi bersama. Maaf Pak Bagus, dia benar-benar memberi saya terlalu banyak. Pukulan yang bagus. Pak Shen, dia membuat masalah di wilayah Anda. Lihat, bukankah itu menampar wajah Anda? Pak Shen, kau pikir kau siapa? Bukankah kau hanya pacar gadis kecil ini? orang tua, masalah tadi dan masalah sekarang perlu dihitung bersama. Kebetulan sekali, kalian berdua hajar dia juga. Pas sekali. Aku akan membawa ketiga wanita ini kembali. Aku tidak peduli jika engkau menyentuh orang lain, tapi jika engkau menyentuhnya, kau harus melewatiku dulu. Kau bocah brengsek, apa hakmu berbicara seperti itu padaku? Tampar dia, satu tamparan 20.000. Kau mati. Ini tuan muda dari grup Shen. Kau berani memprovokasinya? Pak Shen, lihat, bisakah aku menebus kesalahanku dengan memberinya pelajaran? Bagus. Lihat kemampuanmu. Baik. Membuatmu tidak tahu diuntung. Berani sekali kau. Ada 10 juta di kartu ini. Siapapun yang bisa meredam kesombongannya, uang ini akan menjadi miliknya. Sebentar lagi, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Kalian yang mencari masalah. Masih bengong? Cepat serang. Aku akan melawanmu. Hati-hati. Bagaimana? Masih ada yang lain? Apa sebenarnya maumu? Orang tua, semua konsekuensi ini adalah ulahmu sendiri. Berkali-kali memaksaku untuk bertindak. Pak Shen, apakah Anda masih ada perlu? Silakan urus. Sesuai perintah Anda. Dalam 1 menit, aku ingin semua informasi tentang orang tua ini. Saya tahu. Pak Shen, saya tahu. Dia adalah petinggi grup Wandi, Pak Zhao. Sudah lama pensiun, tapi masih memanfaatkan perusahaan. Grup Wandi. Kukira dia orang yang hebat. Ternyata dia dari perusahaan di bawahku. Kau benar-benar orang dari grup Shen. Sekarang kau tahu, tapi mungkin sudah terlambat. Halo, selidiki dengan baik informasi tentang petinggi internal perusahaanmu. Berani-beraninya macam-macam denganku, cepat selidiki. Baik Pak Shen. Kau, apa sebenarnya maumu? Pak Surya, perusahaan menemukan ada masalah besar pada pembukuan Anda. Anda sudah pensiun, tapi masih menggerogoti keuntungan perusahaan. Anda tidak bisa lari. Kami sudah melaporkan Anda ke polisi. Tunggu saja sampai Anda ditangkap. Dewan direksi harus menyelidiki dulu. Uang ini bukan saya. Uang ini bukan saya yang pakai. Semua dihabiskan oleh perempuan jahat ini. Mei, cepat kembalikan uangnya kepadaku. Pak Seno, Anda orang yang berjiwa besar. Saya buta. Saya tidak tahu Anda adalah orang besar yang sangat berpengaruh. Saya mohon maafkan saya. Barata. Ya, kau tahu apa yang harus dilakukan kan? Ya, tahu. Bawa dia pergi. Pak Seno. Seno. Jadi kaulah yang mereka bicarakan, bos miliuner itu? Citra, aku akan menjelaskannya nanti. Pantas saja, Citra. Kau bersikap begitu tinggi hati. Puluhan juta pun kau tolak. Ternyata kau sudah menemukan orang kaya yang lebih kaya lagi. Apa bedanya kau dengan kami? Aku tidak. Kau apa? Tidak bisa berkata-kata kan? Orang sepertimu sangat menjijikkan. Sok suci. Kalau kau tidak mau mulutmu ini lagi, akan kurobek mulutmu. Kau berani? Coba saja. Sayang, aku. Jaga wanitamu. Wanita brengsek yang tidak tahu diri. Belum kuberi apa-apa. Sudah berani membuat masalah untukku. Kau cari masalah. Pantas. Seolah-olah kau tidak dipukul saja. Aku masih lebih baik darimu. Kalian berdua jangan banyak bicara. Pak Seno, bagaimana kalau masalah hari ini kita lupakan saja? Dilupakan? Bajingan, berani-beraninya engkau main-main dengan wanitaku. Kau pikir aku akan melupakannya begitu saja? Saya yang tidak tahu diri. Air besar mengalir ke kuil naga. Mohon maafkan saya. Tuan Shen, maafkan saya. Tenang saja.
Kedua wanita itu, saya tidak akan melepaskan satupun dari mereka. Sayang, Kamu lebih banyak berbicara. Aku akan bunuh kamu. Kamu telah menimbulkan banyak masalah. Kamu tahu itu? Kamu ingin bagaimana menghadapinya? Mereka... Cucu, demi kita sesama teman, tolong lepaskan kami kali ini. Kamu lepaskan kami, ya? Kamu ingin menjual saya. Kenapa kamu tidak pernah berpikir untuk melepaskan saya? Saya tidak ingin seperti ini. Saya hanya seorang wanita yang dipelihara. Saya harus merencanakan masa depan saya. Untuk masa depan saya. Jika suatu hari saya benar-benar diusir, saya tidak akan mendapatkan apa-apa. Jadi, kamu menjual temanmu? Kamu tahu itu akan berakhir seperti ini. Kenapa kamu masih membantu orang kaya? Apa yang bisa saya lakukan? Saya tidak seperti anak-anak kaya. Saya hanya ingin hidup. Saya hanya ingin hidup lebih baik. Apa yang salah dengan itu? Ya, kamu tidak salah. Saya yang salah. Saya terlalu naif. Saya kira masih ada jalan. Saya tidak ingin melihat mereka lagi. Apakah kamu semua mendengar itu? Ya, segera keluar. Tempat ini tidak menyambut kalian. Keluar. Cepat keluar. Tempat ini tidak menyambut kalian. Keluar. Kenapa kami harus pergi? Kami sudah bayar. Refund penuh. Masuk daftar hitam. Tidak boleh masuk ke hotel ini lagi. Ya, Saya tidak pergi. Saya adalah sosialita kelas atas. Kalian tidak bisa melakukan ini pada saya. kenapa masih diam? Keluar. Tempat ini tidak menyambut kalian. Keluar. Ini ulang tahunku. Ini sosialitaku. Kamu sebenarnya siapa? Saya adalah Shen Xinen. Kamu pemilik grup Shen, kan? Betul kan? Kamu bernilai lebih dari 100 miliar kan? Betul. Kenapa kamu menipu saya? Kamu punya uang sebanyak itu? Kenapa masih mau tinggal serumah dengan saya? Saat saya punya uang, semua orang mendekati saya. Hanya karena uang saya. Saya hanya ingin menemukan seseorang yang benar-benar mencintai saya. Saya hanya ingin mencari orang yang benar-benar mencintai saya. Mencintai saya dengan tulus? Jadi kamu menipu saya? Saya, Ding Cucu, bukan mainan orang kaya seperti kalian, yang menguji cinta sejati. Cucu, jangan marah, ya? Lepaskan. Cucu. Hei, kamu... Cucu, dengarkan penjelasan saya. Saya benar-benar tidak berniat menipu kamu. Cucu, kamu... Apa maksudmu? Kenapa kamu beres-beres? Permainan orang kaya seperti kalian, kamu cari orang lain saja. Saya mau pindah. Tidak bisa. Kamu tidak bisa pindah. Saya minta maaf, ya. Saya benar-benar suka kamu. Kamu gadis yang baik. Iya, saya gadis yang baik. Tapi kamu bukan pria yang baik. Kamu penipu. Kamu cuma penipu. Cucu, saya tidak akan membiarkan kamu pergi. Kamu kembalikan bajuku. Saya tidak akan memberi. Kembalikan. Saya tidak akan. Kembalikan. Saya tidak akan. Aduh. Cepat bangun. Oh, maaf ya. Ah, sakit? Saya. Kamu ngapain? Aku tidak sengaja. Kelihatannya kamu sengaja. Cepat buka. Ini, kamu, rambutmu, tersangkut di resleting celanaku. Aku tidak bisa bangun. Kalau begitu cepat buka. Aku bantu kamu bangun dulu. Kalau tidak, susah bukanya. Masih bengong ngapain? Cepat buka. Dan kembalikan bajuku. Kamu, jangan menoleh. Dasar mesum. Aku pria normal, bereaksi. Itu wajar. Kalau kamu terus mengulur waktu, aku akan potong pakai gunting. Potong apa? Menurutmu? Jangan macam-macam, aku akan segera membukanya. Sudah? Sudah. Lepaskan aku. Tidak mau. Seumur hidup, aku tidak akan melepaskanmu. Penipu? Kamu penipu. Penipu sejati. Cucu, aku bilang serius. Aku benar-benar menyukaimu. Aku sudah menipumu. Aku minta maaf. Jika kamu memilih meninggalkanku karena uang, maka aku lebih baik menyumbangkan semua uangku. Untuk amal, asalkan kamu tetap di sisiku. Maukah kamu? Benarkah? Lalu, maukah kamu untuk meninggalkan semua yang kamu miliki sekarang? Aku mau. Kamu
Maafkan aku, ya, Iya, cucu. Aku bersumpah, seumur hidupku, aku akan berbuat baik padamu. Kamu, maukah menikah denganku? iya.